Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1. Di Villa Zimmer di Neumhi, suasana bercahaya dengan lampu. Malam itu adalah pesta ulang tahun ke-70 senior Zimmer, dan sekarang dipenuhi banyak tamu. Semua anak dan cucunya memberinya hadiah dan berkata serempak, "Kami berharap senior Zimmer selalu diberkahi kesehatan dan umur panjang." Senior Zimmer tampak sangat cerah dan energi saat dia duduk di kursinya. Dia membalas, "Bagus, kalian semua memang cukup patuh. Saya sangat senang hari ini, jadi saya akan mengabulkan setiap keinginan Anda. Katakan saja apa yang kamu inginkan." "Kakek, aku ingin apartemen di dekat laut. Itu tidak mahal dan lebih dari $1 juta. Kakek, aku ingin tas Chanel edisi terbatas. Kakek, aku ingin mobil sport BMW. Kakek, aku ingin jam tangan Rolex." "Bagus, aku akan mengabulkan semua keinginanmu." Senior Zimmer memberi mereka janjinya tanpa ragu-ragu. Anak cucunya yang meminta hadiah sangat senang. Mereka hampir berlutut di lantai dengan rasa terima kasih. Melihat ekspresi wajah mereka, Zimmer senior juga senang. Dia merasa bersyukur. Pada saat itu, menantu Zimmer Harvey York tiba-tiba melangkah maju dan berkata, "Kakek, bisakah kamu membelikanku skuter? Lebih mudah bagi saya untuk pergi dan membeli beberapa sayuran." Saat itu, semua orang dari Zimmer terkejut. Hampir semua orang tercengang saat mereka memandang Harvey dengan tak percaya. Apakah menantu laki-laki kehilangan akal sehatnya? Peluang macam apa itu? Bagaimana bisa menantu meminta sesuatu? Selain itu, dia bahkan tidak menyiapkan hadiah untuk Zimmer senior saat pesta ulang tahun. Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu untuk menanyakan sesuatu dari senior Zimmer? Dia bahkan tidak meminta apapun kecuali skuter. Apakah dia sengaja ingin mempermalukan senior Zimmer? 3 tahun lalu, mereka tidak tahu di mana nenek Zimmer menemukan seorang pria bernama Harvey. Dia memaksa cucu tertuanya untuk menikah dengannya. Saat itu, Harvey adalah seorang pengemis dan tidak berbeda dengan seorang pengemis. Namun, di hari pernikahan mereka, nenek Zimmer meninggal dunia. Sejak itu, semua orang dari Zimmer memandang rendah dirinya. Selama 3 tahun terakhir, Harvey melakukan semua jenis pekerjaan kasar untuk Zimmers. Dia harus menyiapkan air bagi yang lain untuk membasuh kaki mereka. Selain itu, dia juga bertugas memasak. Dia memang menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan di sana. Sekarang, dia membuat suara dan meminta skuter. Itu memang yang terbaik dari banyak yang buruk. Skuter di rumah dicuri oleh seseorang ketika dia pergi dan membeli sayuran sehari sebelumnya. Dia miskin dan tidak punya uang, jadi dia hanya bisa menyuarakan keinginannya saat itu. Karena Zimmer senior cukup senang, Harvey merasa bahwa dia pasti akan mengabulkan keinginannya karena itu masalah kecil. Senior Zimmer tampak cukup bahagia sekarang, tetapi wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Dia melemparkan gelas dari tangannya dan itu pecah di lantai. Dia kemudian berteriak dengan marah, "Bajingan, apakah Anda datang untuk pesta ulang tahun atau Anda datang untuk memanjakan semua orang?" Istri Harvey, Mandy Zimmer, bergegas maju dan menjelaskan, "Kakek, Harvey tidak sadarkan diri. Hari ini adalah hari yang bahagia. Jangan marah karena dia." Kemudian, dia menyeret Harvey ke samping. Pada saat itu, sepupu Mandy Queen Zimmer mencibir dan berkata, "Mandy, lihat suamimu yang tidak berguna. Peluang apa yang kita miliki hari ini? Ini pesta ulang tahun ke-70 kakek." Dia datang dengan tangan kosong. Beraninya dia meminta sesuatu dari kakek. Kapan dia menjadi begitu berani? Itu benar, dia tidak punya sopan santun. Bagaimana dia bisa menanyakan sesuatu? Bukankah dia melihat begitu banyak tamu di sini hari ini? Ini benar-benar memalukan. Pengisi suaranya adalah cucu lelaki Zimmer yang paling dicintai Zack Zimmer. Dia selalu tidak menyukai Mandy. Sekarang dia menemukan kesempatan untuk mengejeknya. Apa yang tidak dilakukan bajingan ini? Hak apa yang dia miliki untuk hidup dalam keluarga kita? Ya, dia mempermalukan kita. Saya melihatnya sekarang. Dia melakukannya dengan sengaja untuk mengganggu kita. Dia ingin merusak suasana hati kakek yang bahagia. Orang yang tidak berguna. Kami memiliki begitu banyak pelayan di sini dalam keluarga. Apakah kami membutuhkan Anda untuk pergi dan membeli sayuran? Kamu bahkan tidak bekerja keras untuk itu. Betapa tak tahu malu. Apakah Anda pikir Anda penting bagi kami? Pergi sekarang. Aku akan menghajarmu jika kamu semakin mempermalukan kami. Petik 2. Mendengar kecaman dan tuduhan dari Zimmer, Harvey mau tak mau menunduk. 3 tahun lalu, Harvey mungkin akan mati dengan mengenaskan jika nenek Zimmer tidak membawanya. Itu sebabnya dia tidak pernah mengeluh melakukan semua jenis tugas kasar untuk Zimmer selama 3 tahun terakhir. "Kakek, manajer dari York Enterprise Don Sander datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun untukmu."
Seseorang berkata di depan pintu. Segera, seorang pria jangkung dan tampan memasuki aula sambil tersenyum. York Enterprise adalah bisnis keluarga yang dimiliki oleh keluarga York paling berpengaruh di Skullclyde. Selain itu, Don adalah salah satu manajer proyek yang bekerja untuk York Enterprise. Dia berasal dari latar belakang keluarga yang baik, dan memegang posisi penting dan bergengsi di perusahaan. Banyak keluarga di Niumhi ingin dekat dengannya, tetapi mereka tidak pernah menemukan peluang bagus. Anehnya, dia datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Senior Zimmer. Senior Zimmer, ini hadiahku untukmu. Don tersenyum dan berkata, ketika dia membuka kotak kado, banyak orang tercengang. Ada cek di dalam kotak, dan nilainya $880.000. Di Niumhi, jumlah itu digunakan untuk lamaran pernikahan. Zimmer Senior, saya datang hari ini untuk melamar. Saya sudah lama mengagumi Mandy. Saya harap dia bisa menerima lamaran saya dan menikah dengan saya. Yang lainnya tersentak kaget. Pada saat itu, semua orang terkejut. Mandy adalah istri Harvey. Apakah Don tidak peduli untuk itu? Dia sama sekali tidak menghormati Harvey. Tetapi setelah banyak pertimbangan, Harvey hanyalah menantu angkat yang tidak berguna. Mengapa sang Don harus menghormatinya? Don bahkan tidak takut akan menyinggung perasaan Harvey. Saya tahu bahwa apa yang saya katakan mungkin terlalu mendadak, tetapi saya tidak tahan melihat Mandy yang saya cintai hidup dengan pria yang tidak berharga. Zimmer Senior, saya harap Anda akan mempertimbangkan tawaran saya dengan baik. Don tersenyum dan berkata, dia kemudian berbalik dan tersenyum pada Mandy sebelum dia berbalik dan pergi. Sampai saat itu, Don never melirik Harvey. Dia tidak peduli dengan Harvey. Setelah dia pergi, semua orang terlibat dalam diskusi panas. Sander adalah manajer departemen di York Enterprise. Dia memiliki kekuatan besar. Saya mendengar bahwa satu keputusannya dapat menentukan nasib sebuah perusahaan kecil, menghancurkannya atau membuatnya makmur. Mandy sangat beruntung. Jika dia menikahi Tuan Sander, itu akan jauh lebih baik daripada bersama Harvey yang tidak berguna itu. Jika mereka menikah satu sama lain, keluarga kita pasti akan mendapat manfaat dari itu juga. Adik perempuan Mandy, Cynthia Zimmer tiba-tiba melangkah maju dan berkata, Harvey, apakah kamu tidak ingin skuter? Jika Anda setuju untuk menceraikan saudara perempuan saya akan membelikan skuter untuk Anda besok. Bagaimana tentang itu? Bagus. Apa yang dikatakan Cynthia luar biasa. Bukankah pria yang tidak berguna ini menginginkan skuter? Kami akan mengirimkan. Biarkan dia setuju untuk bercerai. Mata Senior Zimmer berkibar. Dia menatap Harvey penuh arti dan berkata, Harvey, jika kamu bersedia menceraikan Mandy, aku pasti bisa memberimu lebih dari sekadar skuter. Bagaimana dengan $1 juta? Pada awalnya, Harvey menundukkan kepalanya. Tapi sekarang, dia melirik Mandy di sampingnya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakek, aku tidak akan pernah menceraikan Mandy. Ekspresi wajah Zimmer Senior memburuk. Dia menunjuk Harvey dan memarahinya dengan marah. Anak-anak tidak mendapat untung. Jangan Anda menolak tawaran yang begitu bagus. Nyah, aku tidak ingin telur busuk di pesta ulang tahunku. Harvey tertegun sejenak. Itu mengejutkannya melihat Senior Zimmer begitu tidak ramah terhadapnya, mengabaikan perasaannya. Saat itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa sadar dan pergi. Harvey, Mandy tampak ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus mengejarnya. Melihat itu, Senior Zimmer berkata dengan dingin, Mandy, jika kamu berani pergi bersamanya hari ini, aku akan memungkirimu dan tidak pernah mengakui bahwa kamu adalah cucuku. Mandy segera berhenti berjalan. Dia tidak menyangka melihat kakeknya begitu kejam. Harvey langsung berkata, tetaplah di sini, jangan pedulikan aku. Sebelum Mandy sempat bereaksi, Harvey berbalik dan pergi. Zack tertawa terbahak-bahak. Kakak iparku tersayang, bagaimana rencanamu untuk pulang? Jangan beritahu saya bahwa Anda berencana untuk berjalan jauh ke rumah. Ayolah, aku punya $1 di sini. Biarkan saya bermurah hati dan memberikannya kepada Anda sehingga Anda dapat membayar ongkos bas Anda. Jangan malu untuk mengambilnya. Kemudian, dia mengambil $1 dan melemparkannya ke Harvey. Keluarga Zimmer tertawa terbahak-bahak. Harvey menggertakkan giginya sedikit, tapi dia tetap terdiam. Setelah itu, dia langsung meninggalkan Villa Zimmer. Pada saat itu, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan ponsel lamanya dan melihatnya. Ini adalah nomor kontak yang diakhiri dengan 6 digit 8. Harvey sedikit mengernyit. Dia kemudian mengklik pesan itu dan melihatnya. Tuan, perusahaan York sedang dalam masalah besar.
silakan pulang untuk menghadapinya. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 2. Ini adalah pesan dari York. Harvey sedikit mengernyit. The York adalah keluarga paling berpengaruh di Southlight. Awalnya, Harvey adalah ahli waris yang sah. Namun 3 tahun lalu, seseorang dalam keluarga salah menuduhnya dan mengklaim bahwa dia telah menggelapkan dana perusahaan. Karena itu, identitasnya sebagai ahli waris mereka dihapus. Seluruh keluarga York memiliki pendapat yang sama dan Harvey segera tidak diakui. Selanjutnya, orang tuanya segera dikirim ke luar negeri dan dia tidak pernah melihat mereka sejak itu. Ketika dia meninggalkan York 3 tahun lalu, dia tidak membawa 1 sen pun. Pukulan berat itu membuatnya trauma, dan dia jatuh sakit parah. Untungnya, Nenek Zimmer berbaik hati menerimanya. Dia bahkan mengizinkannya menjadi cucu menantunya, jadi dia tidak harus mati secara tragis. Namun, meski sudah menikah dengan Mandy selama 3 tahun, mereka hanya menikah dalam nama dan tidak dalam kenyataan. Jika Zimmer tidak berusaha melindungi reputasinya, Harvey mungkin tidak akan sempat tidur di sarang. Sudah 3 tahun penuh sekarang. Harvey mengira dia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Nyatanya, dia tidak lebih dari menantu yang dibawa oleh Zimmer. Ada hal lain yang membuat Harvey jauh lebih kesakitan. Meskipun Mandy selalu berbicara terus terang dan terus terang kepadanya, dia terlalu luar biasa dan cantik. Setelah 3 tahun bersamanya, Harvey menyadari bahwa dia telah jatuh cinta padanya. Saat dia memikirkan hal itu, dia menerima pesan lain di teleponnya. "Tuan, saya mohon sekarang. Tolong bantu kami. Bukankah kamu membeli saham tambang emas 3 tahun lalu? Baru-baru ini, seseorang menemukan ada banyak emas di tambang emas itu. Sekarang, harga saham tambang emas itu telah meningkat pesat. Sekarang, pendanaan perusahaan telah terputus dan kami sangat membutuhkan bantuan Anda. Kalau tidak, keluarga kita akan hancur." Harvey bingung. Dia tertegun untuk sementara waktu. Sepanjang tahun, dia menginvestasikan puluhan juta dolar di tambang emas. Itu juga alasan mengapa York mengklaim bahwa dia telah menggelapkan dana perusahaan, dan akibatnya dia tidak diakui. Bahkan belum 3 tahun, dan mereka menemukan bahwa tambang emas itu syarat dengan emas dalam jumlah besar, dan dengan demikian meningkatkan harga sahamnya juga. Saat berikutnya, Harvey dengan cepat mengeluarkan kartu bank hitam. Kartu hitam telah ditinggalkan selama 3 tahun. Itu adalah alat yang bisa menandakan prestise seseorang di seluruh dunia. Dikatakan bahwa siapapun yang memiliki kartu itu, semua keinginannya akan dikabulkan dimanapun mereka berada. Dia segera menelepon hotline layanan pelanggan 24 jam kartu tersebut. Dia mendengar suara wanita manis di ujung telepon. "Tuan York yang terhormat, selamat siang. Bolehkah saya tahu jika ada yang bisa saya bantu? Tolong bantu saya untuk memeriksa saldo di akun saya." "Tidak masalah, mohon tunggu sebentar," katanya dengan sopan. Saat berikutnya, suaranya jelas tercekat dan dia terdengar terkejut. "York, saldo di akun Anda sangat luar biasa sehingga dikunci untuk tujuan keamanan. Saya tidak dapat memeriksa Anda mengingat posisi saya. Saya akan pergi dan melamarnya sekarang. Bisakah saya menelepon Anda kembali sebentar lagi?" "Tidak masalah." Harvey segera menutup telepon. Jumlah uangnya sangat besar sehingga akun dikunci untuk tujuan keamanan. Dia tertawa terbahak-bahak. Tanpa diduga, dia dengan santai mengambil puluhan juta dolar dan berinvestasi di dalamnya hanya untuk bersenang-senang. Dia tidak pernah berpikir bahwa investasi semacam itu bisa memberinya kejutan sebesar itu. Harvey bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang dimilikinya sekarang. Harvey berjalan pulang dengan santai. Ketika dia sampai di rumah, Mandy sudah lama berada di rumah saat itu. Di sisi lain, ada 2 wanita lain di ruang tamu. Dari kejauhan, dia bisa melihat salah satu dari mereka menawan dan seksi sementara yang lain imut dan cantik. Selain itu, Mandy sangat cantik dan elegan. Itu adalah Mandy dan 2 sahabatnya. Wanita seksi itu bernama Cecilia Zachary sedangkan wanita imut itu bernama Angel Quinn. Mereka bertiga mengabaikan Harvey saat memasuki ruang tamu. Angel yang duduk di samping menghela nafas karenanya. Dia kemudian berkata, "Mandy, mari kita bicara tentang hal-hal serius. Saya mendengar bahwa perusahaan Anda mengalami beberapa masalah." Mandy menggosok pelipisnya, dia membalas, "Ya, beberapa hari yang lalu, perusahaan saya menghadapi beberapa masalah pendanaan. Sekarang kita membutuhkan 5 juta dolar. Jika saya tidak segera mendapatkan uang, saya khawatir perusahaan saya." Angel menghela nafas dan berkata, "Tapi Mandy, tidak mudah mendapatkan 5 juta dolar dalam waktu sesingkat itu." Nona seksi, Cecilia yang duduk di samping mereka sedikit mengangguk juga. Mandy melihat tanggapan mereka dan menyadari bahwa mereka tidak membantunya, jadi dia cukup bingung.
Ketika dia melihat Harvey berdiri di sana, dia hanya bisa memelototinya. Dia memarahi. Harvey, kapan kamu berhak berdiri di sini dan mendengarkan kami saat kami sedang berdiskusi serius? Pergi dan cuci pakaianku. Ingatlah untuk mencuci tangan dengan air hangat. Jika warnanya memudar, aku akan memastikan kamu tidur di aula malam ini. Dia hendak pergi dan mencuci pakaian dengan patuh ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Anehnya, itu adalah panggilan dari layanan pelanggan 24 jam dari kartu hitam. Harvey menjawab panggilan itu dan dia mendengar suara wanita manis itu lagi. Tuan York yang terhormat, setelah memeriksa, kami menemukan bahwa semua properti Anda disimpan di rekening luar negeri. Jika kami menggali lebih dalam, kami mungkin melanggar privasi Anda. Kami sarankan Anda menghubungi kami ketika Anda memiliki waktu luang. Kemudian kami akan mengirim seseorang untuk segera mengundang Anda ke markas Niumhi, sehingga Anda dapat memeriksa sendiri saldo akun. Apakah Anda setuju dengan itu? Harvey bergumam, baik, tapi mengapa saya harus mendapat begitu banyak masalah hanya untuk memeriksa saldo rekening luar negeri? Saat dia mengatakan itu, dia menutup telepon. Mandy, suamimu lucu. Angel tidak bisa menahan tawa keras. Dia ingin memeriksa saldo rekening luar negerinya. Apakah dia menonton banyak acara TV? Apakah dia tahu apa itu rekening luar negeri? Mendengar itu, Mandy pun tersenyum. Dia kemudian berkata, dia mungkin pernah mendengarnya ketika saya berbicara di telepon dengan ayah beberapa hari yang lalu. Apakah dia berasumsi bahwa semua rekening bank disebut rekening luar negeri? Tapi saya selalu memberinya $100 sebagai uang jajannya setiap hari. Aku ingin tahu apakah dia menjaga keseimbangannya juga. Mandy, kamu punya hewan peliharaan yang baik bersamamu. Dia cukup hemat. Cecilia tersenyum tipis. Faktanya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terhibur. Saat itu, Harvey menjadi sangat cemas dan bergegas menuju Mandy. Dia berkata kepada istrinya dengan serius, sayang, apakah perusahaanmu membutuhkan $5 juta? Kenapa tidak, biarkan aku membantumu menyelesaikannya. Cecilia tertawa terbahak-bahak. Dia memang wanita yang seksi, jadi ketika dia bergerak dengan penuh semangat, dia terlihat sangat energi dan menawan. Saat itu, dia melirik Harvey dan berkata, Harvey, tahukah kamu apa itu $5 juta? Jangan Anda mencampurnya dengan $500. Bahkan jika Anda menyimpan uang jajan $100 Anda setiap hari, bagaimana Anda bisa mendapatkan $5 juta? Harvey mencibir. Bagaimana jika aku bisa? Cecilia mencibir. Jika kamu bisa mengambil $5 juta, aku akan berlutut di hadapanmu dan memanggilmu sebagai ayahku. Dia tertawa terbahak-bahak. Apakah begitu? Harvey tersenyum. Dia kemudian berkata dengan penuh arti, kalau begitu tolong ingat apa yang kamu katakan. Jangan mengingkari janjimu. Mandy menggosok pelipisnya di samping mereka. Dia kemudian melambaikan tangannya dan berkata, itu sudah lebih dari cukup. Harvey berkata dengan enteng, bagus. Dia tidak berani membela diri. Malam itu, Harvey masih tidur di ruang baca. Dia tidak bisa mempercayai kabar baik yang tiba-tiba itu. Ini benar-benar bukan mimpi. Harvey hanya bisa menepuk wajahnya sedikit. Saya harus pergi ke bank besok untuk memeriksa berapa banyak uang yang saya miliki. Dia mengalami malam yang gelisah. Keesokan harinya, Harvey mendorong sepeda listriknya keluar pagi-pagi sekali. Anehnya, dia menemukan bahwa seseorang telah melemparkan baterai ke sana untuknya. Setelah memikirkannya sebentar, dia tahu bahwa Mandy telah melakukan itu. Yang lain dari Zimmer tidak pandai melakukan hal seperti itu. Setelah memasang baterai, Harvey bersiap menuju ke bank. Harvey, kemana kamu pergi pagi-pagi begini? Di balkon di lantai 3, dia melihat seorang wanita muda mengenakan set piyama yang lucu. Dia terlihat seperti Mandy. Pada saat itu, dia memandang Harvey dengan sikap yang sulit diatur. Itu adalah Cynthia. Kakak, selamat pagi. Harvey mengangguk dan menyapanya dengan sopan. Siapa adikmu? Bagaimana mungkin adikku menikah dengan orang yang tidak berguna sepertimu? Jika itu aku akan mencekikmu sampai mati di malam pernikahan. Cynthia tampak kedinginan. Dia dengan santai melemparkan folder dokumen padanya. Kakak saya lupa membawa dokumen ini untuk pertemuannya. Kirimkan padanya. Jika Anda terlambat, Anda tahu apa yang akan terjadi pada Anda. Tidak dapat disangkal, meskipun Cynthia hanyalah anak yang sulit di sekolah menengah, dia tetap mewarisi gen yang sangat baik dari Zimmers. Dia memiliki pinggang ramping dengan kaki ramping. Dia memang cukup menawan. Harvey mengambil folder dokumen dari tanah dengan bingung. Menikah dengan Mandy selama 3 tahun sekarang, dia tidak pernah melepaskannya dan menemuinya di perusahaan karena takut dia akan dipermalukan olehnya. Sekarang dia memintanya untuk mengiriminya dokumen. Apakah ini mimpi?
pergi segera. Melihat Harvey linglung, Cynthia sangat marah. Semua saudara laki-lakiku, ipar laki-laki yang tinggi dan tampan. Beberapa dari mereka bahkan lembut dan elegan. Tapi mengapa saudara iparnya pengecut yang tidak berguna? Dia bahkan tidak tahan untuk melihatnya. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 3. Setengah jam kemudian, Harvey sampai di perusahaan Mandy. Tepat ketika dia akan masuk melalui pintu masuk, seorang pengawal tiba-tiba menghentikannya dengan tongkat kejut. Pengawal itu berkata dengan dingin, "Pergi. Kami tidak menerima pengemis di sini." Harvey baru saja bangun, dan dia belum berhasil membersihkan dirinya terlebih dahulu. Selain itu, dia mengenakan t-shirt dan celana pendek dengan tambalan di atasnya. Dia tampak seperti pengemis di jalan, tapi Harvey sudah terbiasa dengan hal semacam itu. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan, saya di sini untuk mengirimkan dokumen kepada istri saya." "Apakah kamu punya istri?" Pengawal itu mencurigakan. "Apakah itu wanita pembersih Sarah atau pekerja yang bekerja di dapur belakang Lily?" "Istriku Mandy," kata Harvey. Pengawal itu tertegun. Seketika ia tertawa terbahak-bahak. "Saya mengerti. Anda adalah menantu Zimmers." Dia tidak bisa berhenti tertawa. Harvey menggelengkan kepalanya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia cukup terkenal. "Itu cukup. Beri aku dokumennya. Nona Zimmer meminta saya untuk mengambil dokumen dari Anda jika Anda ada di sini," kata pengawal itu. "Tidak." Harvey menggelengkan kepalanya dengan tekad. "Kakak ipar saya mengatakan ini cukup penting, jadi saya harus menyerahkannya secara pribadi kepada istri saya." "Bisakah kamu menyingkir, Anda?" Pengawal itu menunjuk Harvey tanpa daya. Apakah dia gila? Tidakkah dia tahu bagaimana Zimmer tidak menyukainya? Selain itu, dia berpakaian seperti ini. Apakah dia tidak takut merusak citra perusahaan? Saat mereka sedang berbicara satu sama lain, tiba-tiba mereka mendengar suara menderu mesin mobil yang keras dari belakang mereka. Segera, BMW seri 5 terlihat diparkir di sebelah sepeda listrik Harvey setelah melakukan manuver drift berkecepatan tinggi. Kemudian, mereka melihat Don keluar dari mobil dengan sebuket mawar di tangannya. "Senang melihatmu di sini, Tuan Sander." Melihat Don, pengawal sombong itu langsung terlihat ramah dan menyanjung. Dia segera berkata, Sander, tolong lewat sini. Nona Zimmer sudah lama menunggumu di kantor." Don mengangguk padanya. Dia kemudian berbalik dan masuk ke perusahaan bahkan tanpa melirik Harvey. Harvey juga akan memasuki perusahaan. Namun, pengawal itu mengangkat tongkat kejutnya dan menghalangi jalan Harvey lagi. "Apa maksudmu? Mengapa dia diizinkan masuk ke perusahaan dan saya tidak?" Harvey menatap pengawal itu dan bertanya. Pengawal itu menghela nafas dan berkata, "Harvey, kamu hanya menantu. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan Tuan Sander? Lihat. Parfum dan mawar di tangannya pasti berharga lebih dari beberapa ratus dolar. Apakah Anda punya uang sebanyak itu? Dari apa yang saya lihat, Anda akan segera berhenti menjadi menantu mereka." Harvey tertegun sejenak. Dia kemudian mengerutkan kening dan bertanya, "Apa maksudmu?" "Apa yang saya maksud? Apakah Anda bodoh atau Anda mengadakan acara di sini?" Insiden yang terjadi malam sebelumnya menyebar ke seluruh kota. Semua orang tahu bahwa Tuan Sander mengejar Nona Zimmer. Mereka pasangan yang sempurna. Mereka milik satu sama lain. "Lihat dirimu. Kamu terlihat sangat menyedihkan dan tidak berguna. Aku bertanya-tanya mengapa Nona Zimmer setuju untuk menikah denganmu." Pengawal itu menegurnya. Sementara itu, lift di lobi perusahaan terbuka. Mandy berjalan keluar dari lift dengan gaun bermotif bunga, terlihat sangat cantik dan cantik. Pada saat itu, dia melihat Don. Dia tersenyum dan mengangguk padanya. Dia kemudian berkata, "Tuan Sander, aku sudah lama menunggumu." Don menyipitkan matanya, dan kilatan keserakahan jauh di matanya. Itu hampir tidak bisa dibedakan. Dia menjilat bibirnya tanpa sadar dan menyerahkan buket bunga dengan anggun. Dia tersenyum dan berkata, "Beberapa orang mengatakan bahwa hadiah besar harus diberikan kepada mereka yang pantas mendapatkannya. Mandy, kamu secantik bunga. Jadi hanya Anda yang berhak mendapatkan karangan bunga ini." Mandy sedikit mengernyit. Dia masih ingat kejadian yang terjadi malam sebelumnya. Don telah melamar di depan semua orang, dan sekarang seluruh kejadian itu diketahui di Nyumhi. Sekarang, dia bahkan mengejarnya dengan cara yang sangat berani. Awalnya, Mandy enggan bertemu dengan Don. Tetapi perusahaannya sangat membutuhkan dana sekarang, jadi dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Don. Memikirkan itu, Mandy tersenyum dan berkata, "Tuan Sander, kau menyanjungku. Saya mengundang Anda hari ini dengan keramahan karena saya ingin menegosiasikan kesepakatan bisnis dengan Anda. Bagaimana saya bisa mengambil hadiah dari Anda?" Don tersenyum bahagia dan berkata, "Ini bukan masalah besar, dan itu tidak berarti banyak. Mandy,
Anda mengatakan bahwa Anda tidak menginginkan hadiah saya. Apakah menurut Anda itu tidak cukup baik? Bagaimana dengan ini? Saya akan meminta seseorang untuk mengirim beberapa mawar dari Praha. Bagaimana tentang itu? Kamu tidak harus melakukan itu. Produksi mawar Praha tidak bagus tahun ini. Saya mendengar bahwa mawar yang mereka tanam di sana harganya lebih dari $1.000 per mawar. Itu tidak terlalu berharga. Mandy menggelengkan kepalanya. Meskipun dia mengagumi mawar di sana, dia tidak bisa tidak menganggap harganya konyol. Lebih dari $1.000 per mawar, mata Sang Don sedikit berkedut. Tentu saja, saya tidak bisa hanya melayani mawarnya. Saya memiliki lebih dari 100 mawar di tangan saya. Jika saya ingin memberinya hadiah, saya harus memiliki sebanyak ini. Selengkapnya tentang teks sumber ini. Oleh karena itu, harganya lebih dari $2 juta. Ketika Don memikirkan hal itu, mau tidak mau dia terlihat sedikit canggung meskipun dia adalah pria yang selalu terlihat merendahkan di depan orang lain karena kekayaannya. Namun, pada saat itu, Harvey yang berdiri di luar lobi berhasil melewati para pengawal dan tiba-tiba menerobos masuk ke lobi. Dia meraih buket bunga di tangan Don dan melemparkannya ke lantai. Sayang, jangan ambil barang orang lain. Jika Anda suka mawar, saya akan membelinya untuk Anda. Ini hanya bunga mawar. Tanpa disadari, Harvey menjadi sangat berani. Dia meraih tangan Mandy yang kecil dan lembut dan menyeretnya ke lift. Harvey, biarkan aku pergi. Omong kosong macam apa yang kamu semburkan? Mandy menegurnya dengan lembut. Mereka saat ini berada di lobi perusahaan, dan itu penuh sesak. Tentu saja, dia tidak bisa membodohi dirinya sendiri mengingat dia adalah CEO di sana. Jadi dia secara tidak sadar ingin melepaskan tangannya, tetapi tangannya dipegang erat oleh Harvey. Bajingan, kembali ke sini. Awalnya, Don merasa sedikit canggung. Sekarang, dia diliputi oleh kemarahan yang mendalam. Nyatanya, dia memilih buket itu dengan sangat hati-hati karena harganya lebih dari $1.000. Dia pasti akan sangat marah mengingat itu terlempar ke lantai begitu saja. Yang lebih penting di sini adalah bajingan itu memegang tangan Dewiku. Aku bahkan belum bisa memegang tangannya. Kamu merusak bungaku. Apakah Anda mampu menyeimbangkannya? Siapa kamu? Don menamparkan pintu lift dengan tangan kirinya dan memaksanya terbuka lagi. Brengsek, Anda lebih baik memberi saya penjelasan sekarang. Kalau tidak, Anda harus membayar mahal untuk itu. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 4. Penjelasan. Mengapa saya harus memberikan penjelasan? Harvey berkata dengan dingin. Pertama, Mandy adalah istri saya. Tolong jauhi dia. Jika Anda ingin membuat keributan, pergilah ke tempat lain. Kedua, jika istri saya suka mawar, saya akan membelinya untuknya. Dia sangat cantik. Bagaimana hal-hal sederhana dan murah seperti itu cocok untuknya? Saya sendiri yang akan mengiriminya mawar dari Praha malam ini. Apa bajingan ini? Apakah Anda mengalami keterbelakangan mental atau hanya bodoh? Satu mawar dari Praha harganya lebih dari $1.000. Saya dengar Anda meminta skuter dari Zimmer Senior kemarin. Anda tidak memiliki apa-apa. Bahkan jika Anda menjual ginjal Anda bahkan tidak mampu membeli salah satunya. Mengapa kamu begitu berani mengadakan pertunjukan di sini? Don tampak kedinginan. Dia menikmati status istimewa di York Enterprise. Bagaimana bisa menantu perempuan seperti dia berbicara kepadaku seperti ini? Selain itu, hal yang paling membuatnya marah adalah kejadian di mana Harvey menghancurkan bunganya dan menyeret Mandy ke dalam lift. Apa yang coba dilakukan bajingan ini? Memikirkan itu, Don tiba-tiba tersenyum dingin. Dia tampak begitu yakin pada dirinya sendiri. Mandy, bukankah kamu membutuhkan $5 juta untuk dana perusahaanmu? Saya dapat membantu Anda dengan itu. Apa? Mandy tertegun. Don berkata dengan tenang, Mandy, saya tahu perusahaan Anda membutuhkan $5 juta. Untungnya, saya memiliki jumlah sebesar itu, dan dapat digunakan sebagai dana untuk investasi. Jika kamu punya waktu, makanlah denganku sore ini, itu akan menjadi milikmu. Apakah kamu serius? Mandy melepaskan tangan Harvey tanpa sadar. Perusahaan sangat membutuhkan uang sebanyak itu. Aku selalu menepati janjiku. Don tampak cukup percaya diri. Tentu, setelah mempertimbangkannya sebentar, dia akhirnya memberikan kata-katanya. Jika dia tidak mendapatkan dana, perusahaannya kemungkinan akan bangkrut. Ayo pergi, Mandy. Kita bisa mendiskusikan proyeknya dan makan siang di mana, kata Don dengan sopan. Sayang, kamu tidak bisa pergi bersamanya. Sebelum Mandy sempat berbicara, Harvey memelototi Don dengan marah. Ekspresi wajahnya memburuk. Don, aku memperingatkanmu. Lebih baik kamu menjauh dari istriku. Don mencibir. Bagaimana menantu yang tidak berguna bisa memutuskan tentang ini? Mengapa? Apakah Anda takut dia akan menipu Anda?
Don tersenyum tipis mendengarnya. Kamu tidak membuka apa-apa, apakah menurutmu kamu bisa mengubah nasibmu? Ekspresi Harvey berubah, dan dia ingin mengatakan lebih banyak. Tetapi pada saat itu, Mandy keluar dari lift dan berkata dengan dingin, Harvey, jangan berlebihan. Apakah saya tidak masuk akal? Harvey tertegun. Tahukah Anda betapa pentingnya investasi ini bagi saya? Mandy memandang Harvey dengan kecewa. Jika dia lebih mampu, aku tidak harus seperti ini. Dia menghela napas dan mengikuti Don keluar dari lobi perusahaan. Dia kemudian masuk ke BMW. Sayang, melihat Mandy masuk ke mobil Don, dia segera mengejarnya. Dia kemudian berkata, sayang, jangan pergi bersamanya. Saya punya uang, saya akan memberi Anda $5 juta. Harvey, mengapa kamu tidak pergi dan mencari pekerjaan? Jangan melamun di sini. Mandy menghela napas. Tapi, Harvey hendak mengatakan sesuatu lagi. Don sekarang berjalan ke arahnya. Dia menepuk bahu Harvey dan berkata dengan sungguh-sungguh, ada apa? Apakah Anda mencari pekerjaan mengingat Anda hanya orang yang tidak berguna? Apakah Anda membutuhkan saya untuk merekomendasikan satu untuk Anda? Untungnya, perusahaan saya membutuhkan pembersih. Apakah Anda ingin mencobanya? Anda akan dibayar sekitar $200 setiap bulan. Saya akan membayar Anda $50 lebih sebagai subsidi Anda untuk Mandy. Bagaimana tentang itu? Don berkata dengan serius, York Enterprise dimiliki oleh keluarga York. Tidak mudah untuk memasuki perusahaan sebesar itu. Jangan lewatkan kesempatan seperti ini. Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Harvey mendorong tangan Don dan berkata dengan dingin, aku tidak butuh itu. Oh, betapa tidak berterima kasihnya kamu. Don menggelengkan kepalanya, dan dia tidak bisa diganggu lagi tentang Harvey. Ia membuka pintu BMW-nya dan segera masuk ke dalam mobil. Sayang, jangan pergi bersamanya. Saya dapat membantu Anda dengan $5 juta itu. Harvey tidak menyerah saat dia menatap Mandy, berharap dia akan berubah pikiran. Sayangnya, Mandy mengabaikan permintaan Harvey. Harvey, jangan berteriak lagi. Anda sebaiknya tidak melamun di sini mengingat betapa miskinnya Anda. Apa yang bisa kamu lakukan untuk Mandy? Apakah Anda memiliki $5 juta? Apakah Anda tahu CEO York Enterprise? Kamu lebih baik memikirkan kemana kamu harus pergi mengemis setelah kamu dikeluarkan dari Zimmers. Don tertawa terbahak-bahak. Don menurunkan kaca jendela mobilnya dan tersenyum jijik. Harvey berteriak, Don, jangan terlalu sombong tentang dirimu sendiri hanya karena kamu kaya. Maaf, sialan, sungguh perasaan yang baik, menjadi kaya. Saya dapat dengan mudah meminta istri Anda untuk ikut dengan saya hanya karena saya bisa. Jika saya ingin dia masuk ke mobil saya, dia tidak punya pilihan selain menurut. Jika aku ingin dia menceraikanmu, dia harus bertindak sesuai. Don tertawa terbahak-bahak. Setelah Don pergi dengan mobilnya, Harvey berdiri di pintu masuk perusahaan dengan putus asa. Seorang manajer proyek dari York Enterprise berhasil membawa istri saya ke mobilnya. Dia bahkan meminta istri saya untuk menceraikan saya. York Enterprise tidak lain adalah sebuah perusahaan di bawah York. Brengsek. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan ponsel lamanya dan memutar nomor kontak dari hari sebelumnya. Ini aku bisa membantu keluarga York, tapi aku punya 2 syarat. Pertama, York Enterprise adalah milikku mulai hari ini dan seterusnya. Kedua, membantu saya memesan mawar terbaik dari Praha dan mengirimkannya ke perusahaan periklanan Zimmer menggunakan metode yang umumnya disukai wanita. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 5. Pak, saya akan segera melapor ke kepala suku. Anda, jangan mencoba tawar-menawar denganku. Jika tidak, saya akan menghancurkan seluruh York Enterprise. Sebelum orang di ujung sana berbicara, Harvey segera menutup telepon. Di area Villa Gold Coast, setiap villa dirancang khusus oleh desainer terkenal internasional. Dari jenis ubin keramik hingga jenis pohon, semuanya dipilih dengan cermat. Itu memang bukan tempat di mana orang mampu bahkan jika mereka kaya. Saat itu, Harvey sedang bersantai di sofa di balkon. Di seberangnya adalah kepala York Jonathan York saat ini. Dia adalah paman Harvey, dan dialah yang meminta sopir untuk menjemput Harvey dan memberinya tumpangan ke villa sekarang. Melihat Harvey yang riang, Jonathan tersenyum dan berkata, Harvey, kita belum pernah bertemu tahun ini. Kamu terlihat jauh lebih tampan dan energik. Paman, kita tidak perlu bertele-tele. Langsung saja ke intinya, katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku membantu keluarga York? Bagaimana Anda ingin saya mengendalikan seluruh situasi? Harvey bertanya pelan, dan dia bahkan tidak memandang Jonathan. Jonathan mencibir, Harvey, kamu pasti orang yang terus terang. Kalau begitu, aku akan jujur padamu. Pada saat itu, Jonathan terlihat sangat tidak berdaya.
Dia adalah orang yang berpengaruh dan berkuasa di Niumhi. Dia bisa memberikan dampak besar pada seluruh kota hanya dengan mengambil tindakan belaka. Tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain menjadi rendah hati dan tunduk di hadapan Harvey, mengingat bahwa dia memiliki permintaan untuk dibuat. Keluarga kami mengikuti tren dan menginvestasikan uang di pasar saham berjangka minyak. Akibatnya, kami menderita kerugian besar. Sekarang dana keluarga kami cukup. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Tidak banyak, hanya sekitar $1 miliar. Apa? Mata Harvey sedikit berkedut. $1 miliar. Mengapa Anda tidak pergi dan merampok bank? Mengenai itu, pemimpin York, saya masih memiliki beberapa urusan lain untuk ditangani. Aku pergi dulu. Harvey segera berdiri dan hendak pergi. Harvey, Jonathan menjadi sangat cemas saat itu. Dia segera berkata, kami memang membutuhkan uang sebanyak ini. Jika kita tidak memilikinya, dana kita akan dipotong, dan perusahaan besar kita akan hancur. Selain itu, saya dapat memenuhi permintaan Anda. Harvey menatap jauh ke dalam mata Jonathan dan berkata dengan agak tak berdaya, aku melihat ketulusanmu. Tapi masalahnya dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu? Harvey, apakah kamu benar-benar ingin melihat keluarga kita benar-benar hancur? Anda memiliki sekitar $1 triliun di rekening luar negeri Anda. Anda dapat membantu menyelamatkan York hanya dengan memberi kami sebagian. Jonathan menjadi sangat gugup hingga matanya memerah. Jangan lupa dari mana asalmu. Awalnya, Harvey tersenyum. Ketika dia mendengar itu, ekspresi wajahnya menjadi masam. Paman, seingatku, seluruh keluarga York percaya bahwa aku tidak bisa menjadi pewaris York saat itu. Ada sekitar beberapa ratus dari kita di York. Anda menginterogasi dan menghukum saya dengan keras. Saya pernah menjadi kontributor besar bagi keluarga, tetapi saya diusir seperti telur yang buruk. Sekarang Anda meminta saya untuk mengingat dari mana saya berasal. Tidakkah menurutmu itu sedikit konyol? Mengapa Anda tidak memikirkan berapa banyak yang telah saya hasilkan untuk keluarga selama bertahun-tahun, bekerja begitu keras? Anda menikmati uang dan keuntungan yang saya peroleh dan pada akhirnya menolak untuk menyetujui saya. Saya telah menjadi menantu dari keluarga lain selama beberapa tahun terakhir. Saya menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Anda bahkan tidak datang berkunjung atau membantu. Jika kamu tidak berada dalam krisis besar, apakah kamu masih ingat tentang pewaris sebelumnya sekarang? Harvey mengatakan setiap kata dengan jelas. Mata Jonathan sedikit berkedut. Dia segera berkata, Harvey, kami salah. Izinkan kami meminta maaf kepada Anda. Kami dengan tulus akan meminta maaf, tetapi kami membutuhkan Anda untuk membantu kami menyelesaikan krisis ini terlebih dahulu. Saya bisa membuat keputusan di sini. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda adalah CEO York Enterprise. Meskipun York Enterprise bukan perusahaan terbesar di bawah York, itu adalah salah satu yang paling potensial. Ini berfokus pada investasi malaikat. Selain itu, dia memiliki saham banyak perusahaan di seluruh Niumhi, termasuk banyak produk baru dan rencananya akan didaftarkan. Sejauh ini, perusahaan berada di bawah tanggung jawab putri Jonathan, Belle York. Dia adalah sepupu Harvey. Anehnya, Jonathan bersedia menyerahkan perusahaan itu kepadanya. Oke. Ini kesepakatannya. Harvey mempertimbangkannya sejenak. Awalnya, dia enggan repot dengan York. Tapi dia masih ingat dengan jelas apa yang terjadi pagi itu. Jika dia tidak mengambil perusahaan, dia akan dengan mudah diintimidasi dan dikutuk oleh siapapun. Jangan khawatir, saya akan menyelesaikan dengan baik. Anda hanya perlu pergi ke perusahaan dan menandatangani dokumen besok. Selain itu, saya juga akan mengatur mawar dari Praha. Jonathan menghela napas lega. Jika Harvey tidak setuju untuk membantu mereka, keluarga York akan sangat menderita meskipun mereka tidak bangkrut. Harvey tidak peduli tentang dia. Jika dia tidak bisa menangani masalah sekecil itu, dia bahkan tidak bisa bertahan di bidang bisnis. Ngomong-ngomong, pinjamkan aku jas ini. Harvey hendak pergi, tapi dia melihat setelan baru di sofa, dan matanya berbinar. Dia pergi ke pertemuan dengan teman sekelasnya dari perguruan tinggi malam itu, dan dia masih khawatir dia tidak punya pakaian bagus untuk dipakai. Sudah terlambat baginya untuk pergi dan membelinya sekarang, jadi dia memutuskan untuk meminjamnya dari Jonathan. Ini bukan apa-apa, jika Anda suka, ambillah. Itu adalah hadiah dari Armani, dan label harganya masih utuh. Jonathan mengangguk santai. Meskipun setelan itu mahal, itu artinya jika dibandingkan dengan $1 miliar. Bagaimana kepala perusahaan York bisa peduli tentang itu? Harvey tidak terlalu memikirkannya, jadi dia pergi untuk mengganti pakaian di ruang ganti segera. Dia kemudian melirik sepatunya sendiri dan menoleh untuk melihat lemari sepatu Jonathan dengan jijik. Jonathan tampaknya memiliki kaki yang bau.
Saya tidak ingin memakai sepatunya sama sekali. Saya hanya akan memakai sandal saya. Dia mendengar bahwa setiap teman sekelas akan menghadiri pertemuan malam itu. Sepertinya keindahan kampus tahun itu. Wendy Sorrell juga akan hadir. Harvey sedikit bersemangat. Setelah Harvey meninggalkan pekarangan villa, dia bersiul dan mengendarai sepeda listrik tuanya untuk pergi ke Platinum Hotel. Pertemuan itu akan diadakan di sana, dan dia takut dia akan terlambat jika dia terlambat. Tiba-tiba, terdengar klakson mobil yang keras. Sebuah Porsche berhenti di samping Harvey, dan jendelanya terbuka perlahan. Dia melihat ibu mertuanya melepas kacamata hitamnya dan menatapnya dengan dingin. Dia segera menjadi canggung. Meskipun Lillian Yates adalah ibu mertua Harvey, dia terlihat seperti wanita berusia 30 tahun karena dia menjaga penampilan dan kesehatannya dengan baik. Dia tampak anggun, dan orang dapat dengan mudah melihat sedikit kemiripan antara dia dan Mandy karena keduanya sangat cantik. Namun, dia sedang melihat Harvey pada saat itu. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Dari mana kamu mendapatkan jas itu?" Selama 3 tahun Harvey di bawah, orang yang paling dia takuti adalah Lillian. Mendengar itu, dia langsung berkata dengan suara lembut, "Bu, aku meminjamnya dari seorang teman." "Oh, apakah kamu punya teman?" Lillian tersenyum dingin. Dia kemudian berkata, "Seseorang memberitahu saya apa yang terjadi hari ini di perusahaan. Karena Anda tidak kompeten dalam melakukan sesuatu dengan sukses. Pulanglah dan kemasi barang-barangmu malam ini. Tanda tangani perjanjian perceraian besok. Jangan khawatir, saya akan membayar tunjangan Anda." Dingin menggigil mengalir di punggungnya. "Tapi, Bu, aku sangat mencintai Mandy. Aku tidak bisa hidup tanpanya." Mendengar itu, Lillian tertawa dingin dan berkata, "Jangan panggil aku ibumu. Saya tidak pantas mendapatkannya. Jika aku benar-benar menjadi ibumu, aku khawatir leluhurku pun akan sangat frustrasi karenanya. Selain itu, kamu mengklaim bahwa kamu mencintai putriku. Bagaimana Anda bisa mencintainya karena Anda tidak berguna? Apalagi yang bisa Anda lakukan selain pekerjaan rumah? Apakah Anda sadar bahwa Anda telah menghancurkan tahun-tahun utama kehidupan putri saya selama 3 tahun terakhir?" Baru saja, Don meneleponku. Dia berkata dia bersedia membayar $1 juta sebagai hadiah pernikahan selama saya memberinya restu dan membiarkan dia menikahi Mandy. Apakah Anda tahu berapa biayanya? Saya khawatir Anda bahkan tidak yakin tentang itu. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 6. Mengenakan, Harvey tertegun sejenak. Dia kemudian tersenyum, orang ini hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh York Enterprise. Hanya masalah waktu sebelum dia dikeluarkan. "Ibu, aku tidak akan bercerai. Bahkan jika kita bercerai, ini bukan urusanmu. Saya mohon Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan kami." Harvey tertawa dan mengucapkan kalimat ini sebelum mengendarai sepeda listrik kesayangannya dan pergi. "Harvey, kamu bukan apa-apa." Lillian bergidik karena marah. Dia hampir menabrak Harvey dengan mobilnya. Namun, dia hanya bisa menahan amarahnya dan segera pergi setelah melihat kerumunan di sekitar mereka. Mandy berjalan ke meja depan perusahaan selama jam kerja. Dia kemudian melihat 2 gadis tertawa sambil mengatakan sesuatu dan banyak karyawan yang menonton. Suami Nona Zimmer adalah pecundang. Dia berkata bahwa dia akan memberinya mawar dari Praha. Beraninya dia mengatakan itu. Bukankah dia melihat dirinya di cermin? Belum lagi ia mengendarai sepeda listrik, sandalnya pun rusak. Pria seperti dia seharusnya pergi dan meminta makanan sebagai gantinya. Ya, saya tidak tahu mengapa Nona Zimmer menemukan pecundang seperti itu. Jika dia bukan pecundang, dia tidak akan menjadi menantu yang tinggal di rumah. Jika itu aku akan menceraikannya sejak lama. Ada begitu banyak orang yang merayu Nona Zimmer di luar sana. Mandy terdiam. "Kamu?" Mandy menggigit bibir merahnya dan wajahnya memerah seperti demam ketika mendengar komentar ini. Dia sangat malu. "Nona Zimmer," kedua gadis di meja depan tampak ketakutan saat melihat Mandy. "Nona Zimmer, kami hanya berbicara omong kosong. Tolong jangan marah." "Diam!" Mandy berteriak saat tubuhnya sedikit gemetar. Matanya merah dan dia hampir menangis. Mengapa dia memiliki suami yang tidak berguna? Suami orang lain adalah elit bisnis atau dari keluarga kaya. Namun, suaminya adalah menantu laki-laki yang tidak berguna. Bukan saja dia tidak bisa melindunginya, dia selalu membuatnya malu di depan orang lain. Saat ini, telepon di meja depan berdering. Gadis yang ketakutan itu menjawab telepon dan berkata dengan lembut, "Nona Zimmer, petugas keamanan mengatakan bahwa perusahaan logistik telah mengirimi Anda 1 truk barang. Haruskah kita membiarkan mereka masuk?"
Untuk saya, Mandy terkejut sesaat. Dia tidak membeli apapun, tetapi dia tetap mengangguk. Segera, dia melihat seorang pria tampan dan elit mengenakan jas berjalan masuk. Dia berkata dengan hormat, "Apakah Anda, Nona Zimmer? Ini adalah layanan pengiriman ekspres global yang dilakukan oleh perusahaan kami. Ini dikirim dari Praha. Silakan tanda tangani untuk itu." Praha. Mandy selesai menandatangani kontrak dengan ekspresi terkejut. Saat lelaki tampan itu melambaikan tangannya, beberapa kuli dengan hati-hati membawa kotak kayu mewah yang indah dan meletakkannya di lobi. Bagian atas kotak bertatahkan kristal berkilau yang berkilauan di bawah cahaya. Semua mata karyawan terbuka lebar. "Wow, apakah ini dari Praha? Dan kotak ini sangat indah, apa isinya? Nona Zimmer, bisakah kamu membukanya dan biarkan kami melihatnya?" Sebagian besar karyawan wanita di perusahaan periklanan. Saat ini, semua karyawan mengantisipasinya dengan mata berbintang. Meski Mandy bingung, dia memberi isyarat agar pria itu membuka kotak kayu itu setelah melihat semua orang begitu bersemangat. Meskipun demikian, di detik berikutnya, semua orang tercengang dan terdiam selama beberapa menit. Ini mawar dari Praha. Apa kamu yakin? Bukankah berita mengatakan bahwa ada penurunan produksi mawar Praha tahun ini? Berapa banyak ini? Pria tampan itu melihat gadis-gadis itu sangat bahagia. Dia kemudian tersenyum dan menunjuk ke buket mawar. Dia berkata, "Nona Zimmer, izinkan saya untuk memperkenalkan Anda. Ini mawar dari Praha. Anda semua harus tahu bahwa ini adalah koleksi bunga mawar terbaik tahun ini. Tapi, ini bukan barang yang paling berharga. Lihat ini." Pria tampan itu menunjuk ke tengah buket mawar besar, di mana ada mawar kecil seukuran bros. Namun, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa itu bukan mawar, melainkan bertabur berlian dan permata dengan berbagai warna. Jantung Praha. Mandy terkejut. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Jantung Praha dirancang dan dipahat oleh beberapa master seni paling terkenal dalam sejarah Praha. Ini adalah satu-satunya di dunia. Ini sangat unik. Apalagi itu adalah simbol Praha. Meski sangat berharga, itu tidak pernah dijual. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan mengirimkannya kepadanya hari ini. "Wow, siapa yang mengirimkan ini padamu? Nona Zimmer, ini harus diberikan oleh pengagummu. Ini kemurahan hati, bisakah dikirim oleh Master Sander?" Apakah tidak ketinggalan suami Zimmer yang tidak berguna juga mengatakan bahwa dia ingin memberinya mawar dari Praha? Puff, bagaimana dia bisa membeli mawar itu? Bahkan jika dia menjual dirinya sendiri, dia tetap tidak mampu membelinya. Mandy benar-benar terpana. Siapa yang akan memberinya mawar dan hati Praha? Mandy sama sekali tidak memikirkan Harvey, karena dia yang paling tahu tentang situasi keuangannya. Dia biasanya memberinya uang saku. Dia bahkan tidak mampu membeli mawar biasa, apalagi mawar dari Praha. Dia mungkin tidak akan mampu membelinya. Mungkinkah dikirim oleh Don? Hati Mandy dipenuhi dengan emosi yang aneh saat memikirkan hal ini, sedikit mengharukan namun sedikit pemalu. Dari Nyumhi, dari Platinum Hotel. Hotel ini juga dianggap sebagai tempat tujuan hiburan terkenal di Nyumhi dan biayanya tidak murah. Diyakini bahwa orang-orang yang datang ke sini terkenal dan memiliki banyak pengaruh. Oleh karena itu, banyak mobil mewah yang diparkir di gerbang depan hotel. Kali ini, pesta reuni Harvey College diadakan di lokasi ini. Harvey bersenandung sedikit dan memarkir sepeda listriknya di tempat parkir di gerbang. Meskipun dia kaya sekarang, dia adalah orang yang bernostalgia. Sepeda listrik ini telah menemaninya dalam suka dan duka selama 3 tahun. Dia tidak bisa meninggalkannya. Tiba-tiba terdengar klakson yang memekakkan telinga dari belakang sebelum dia memarkirkan sepeda listriknya dengan benar. "Apakah kamu bodoh? Apakah Anda seorang pria pengiriman atau pelayan? Apakah kamu tidak tahu aturannya? Beraninya kamu menempati tempat parkir dengan sepeda listrik rusak itu? Apa kau sudah gila?" Audi A4 berhenti di belakang Harvey. Seorang pria menjulurkan kepalanya, menunjuk ke arahnya, dan berteriak. Harvey tanpa sadar menoleh. Keduanya tertegun sejenak. "Ketua kelas." Harvey bereaksi. Orang ini adalah teman sekelas dari perguruan tinggi yang telah menjadi ketua kelas selama beberapa tahun. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 7. "Kamu, Harvey." Howard Stone menatap Harvey dengan ragu. Dia mencibir sebentar, memarkir mobilnya, dan langsung berjalan ke hotel. Harvey merasa sangat canggung. Dia tidak berharap Howard mengabaikannya ketika dia berbicara dengannya. Keduanya memasuki kamar pribadi satu demi satu. Semua teman sekelas ada di sana saat ini. Semua orang menoleh saat pintu terbuka.
Bukankah ini ketua kelas? Ketua kelas juga menjadi orang yang sukses. Sangat tampan. Seseorang mengejek. Memang? Howard mengenakan jas-jas dan sepasang sepatu kulit, dengan kunci Audi tergantung di pinggangnya. Dia terlihat sangat tampan saat ini. Segera, seseorang melihat Harvey berjalan di belakang Howard. Meskipun setelan itu tidak cocok untuknya, itu tetap merupakan merek yang cantik, mewah, dan terkenal. Seorang teman sekelas melihat ini dan tersenyum. Harvey, sepertinya kamu juga baik-baik saja. Ayo, 2 kursi utama ini disediakan untukmu dan ketua kelas. Howard melirik Harvey dan mencibir. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Ia tidak membeberkan fakta bahwa Harvey mengendarai sepeda listrik. Harvey menjawab tetapi tidak peduli dengan kursi itu. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dalam lingkaran. Tidak banyak gadis cantik di kelas saat itu. Namun, Wendy masih sangat cantik. Dia pantas menjadi dewi. Wendy mengenakan pakaian bisnis. Tubuhnya yang sempurna ditampilkan tanpa cacat, seperti buah persik yang matang. Ini sangat menggoda dan menarik. Bahkan Howard yang keren pun memperhatikan Wendy saat ini. Dia terkesan. Dia datang, tersenyum, dan berkata, "Oh, jadi kamu adalah dewi kami. Aku sudah lama tidak melihatmu. Mengapa Anda tidak menemui saya atau menghubungi saya? Jadi, di mana kamu bekerja sekarang?" Wendy tersenyum malu-malu dan berkata dengan lembut, "Aku tidak melakukannya sebaik kamu. Anda bahkan mengendarai Audi." Mata Howard berbinar ketika mendengar itu. Dia tampaknya memiliki kesempatan. Sang dewi rupanya menyukai mobil Audi yang dibelinya dengan cara cicilan. Saat dia hendak berbicara, gadis-gadis di sampingnya sudah menyeringai dan berkata, "Perwakilan kelas, jangan tertipu oleh Wendy. Dia sekarang adalah manajer administrasi perusahaan investasi terbesar di Neumhi, York Enterprise. Dikatakan bahwa dia akan segera dipromosikan menjadi general manager dan dia akan bertanggung jawab." Wow, semua orang kagum. Mereka tahu betapa kuatnya York Enterprise. Banyak perusahaan dan wira swasta didanai oleh mereka. Meskipun perusahaan ini tidak melakukan bisnis fisik, namun pengaruhnya meluas ke semua lapisan masyarakat. Jika Wendy menjadi manajer umum di usia yang begitu muda, maka dia akan memiliki kekuatan absolut. Siapapun yang berhasil mengejarnya, tidak hanya memiliki kecantikan di lengannya, tetapi juga banyak sumber daya. Manfaatnya tidak terbayangkan, apalagi, wanita ini begitu cantik hingga tak kalah impresif dari beberapa bintang wanita papan atas. Orang-orang di kamar pribadi merasa malu pada diri mereka sendiri dan mau tidak mau menelan ludah. Harvey tidak terlalu tertarik pada Wendy pada awalnya, tetapi dia menjadi tertarik ketika mendengar tentang York Enterprise. Lagi pula, itu miliknya sekarang. Dengan kata lain, Wendy adalah bawahannya. Namun, apakah dia mampu? Mungkinkah dia menjadi manajer umum? Harvey tersenyum dan berjalan ke pemikiran ini. Dia duduk di sebelah Wendy dan siap untuk berbicara dengannya. Wendy tersenyum pada awalnya, tetapi segera dia mengerutkan kening. Setelah melihat ke atas dan ke bawah, dia berkata, "Harvey, bisakah kamu tidak duduk di sini?" "Ah, apakah ini kursi seseorang?" Dia berdiri dan berkata, "Tidak, aku hanya tidak ingin kau duduk di sebelahku." Wendy berkata, "Sangat menyenangkan memakai jas. Tapi saya pikir Anda lupa tentang sepatu Anda. Bisakah Anda meminjam jas itu?" Segera setelah pernyataan ini keluar, banyak orang memperhatikan bahwa setelan Harvey tidak pas untuknya meskipun teksturnya bagus. Yang paling penting adalah dia mengenakan sepasang sandal dengan beberapa lubang di dalamnya, dan jempol kaki kirinya bahkan mencuat. Gayanya berantakan. Harvey agak tidak berdaya. "Seharusnya aku membeli sepasang sepatu. Ini sangat tidak pantas." "Hahaha, Wendy, kamu memiliki mata elang. Awalnya, saya tidak ingin membicarakannya karena kami adalah teman sekelas sebelumnya. Namun, seseorang terlalu percaya diri dan ingin menginginkan sesuatu yang tidak layak untuknya. Saya pikir perlu untuk memberitahu semua orang tentang warna aslinya." Howard berjalan keluar dari belakang dan tersenyum pada Wendy. "Teman sekelas kami Harvey baru saja datang ke sini dengan sepeda listriknya. Awalnya saya mengira dia hanya mengendarai e-bike untuk sementara karena mungkin merepotkan dia untuk memarkir mobilnya. Lagi pula, dia mengenakan setelan kelas atas. Tanpa diduga, dia lupa tentang sepatunya. Itu sangat memalukan." Howard bertindak seolah-olah dia melihat kebohongan itu. "Harvey, mungkinkah kamu membeli jas ini dengan harga diskon dari tempat lain? Dan melihat Anda seperti ini, saya yakin Anda bahkan belum merobek labelnya. Ayo pergi dan kembali ke gugatan setelah pesta reuni, oke?"
Petik 2. Aku pikir itu tidak seburuk itu. Namun, sepertinya dia datang ke sini dengan sepeda listrik. Saya melihat kuncinya. Juga, jelas dia tidak mengganti sandal yang dia pakai selama bertahun-tahun. Ya, teman sekelas mulai bergosip tentang hal itu dalam sekejap. Ada beberapa yang ingin pamer di depan Dewi Wendy. Saat ini, mereka mengkritik Harvey dengan keras. Saat Harvey hendak menjelaskan, mantan teman sekamarnya, Shirley berdiri dan berkata dengan lantang, "Kalian terlalu banyak berpikir. Kami semua teman sekelas. Biarpun gayanya agak aneh, apa kau harus mengatakan itu?" Shirley memiliki sosok yang cantik dan anggun. Dia tampak seperti seseorang dari keluarga yang baik dan bergengsi. Harvey sering direcoki untuk menyalin pekerjaan rumahnya saat mereka kuliah. Karena itu, hubungan di antara mereka masih baik. Harvey tidak pernah mengira Shirley akan maju untuk membantunya berbicara. Howard tiba-tiba maju selangkah dan mencengkeram kerah Harvey saat dia melihat wanita cantik lain dari kelas mereka membantu pembicaraan sampah ini. Dia dengan cepat mengeluarkan label harga dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Shirley, apakah kamu masih ingin membantunya? Apakah kamu melihatnya? Dia bahkan tidak mengambilnya. Satu potong bernilai puluhan ribu. Apa menurutmu dia mampu membeli pakaian seperti itu dengan penampilannya yang buruk?" Dan jika saya ingat dengan benar, Harvey sudah menjadi menantu keluarga Zimmer 3 tahun lalu, bukan? Menantu perempuan yang tinggal di rumah dan dia masih mengenakan setelan haute couture Armani, hahaha. Mungkin pakaian pria ini dicuri begitu saja dari seorang pria dari keluarga Zimmer. Oleh karena itu tidak cocok dengan setelannya. Harvey, kamu harus realistis. Seluruh Nyumhi tahu bahwa Anda adalah menantu keluarga Zimmer. Anda tidak perlu berpura-pura di depan kami. Kami semua teman sekelas. Kenapa kamu berpura-pura? Harvey mengangkat tangannya, mendorong tangan Howard, dan menatapnya dengan dingin. Howard melihat tatapan Harvey dan mencibir, "Apakah Anda ingin memukul saya setelah saya mengungkapkan warna asli Anda? Atau apakah Anda ingin memberitahu saya bahwa pakaian itu milik Anda? Jika kamu bisa membuktikannya, aku akan berlutut untukmu." Harvey hendak berbicara ketika tiba-tiba ponselnya berdering. Dia dengan cepat mengeluarkan ponsel model lama. Semua orang sudah tertawa bahkan sebelum dia bisa menjawab telepon. Itu sangat lucu. Apakah ini bukan jenis telepon kuno yang terdiri dari 3 tahun kredit panggilan seharga $99? Harvey menggunakan telepon jenis ini. Bagaimana mungkin dia masih berani memakai Armani untuk pamer? Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Atau apakah dia menjadi bodoh setelah menjadi menantu perempuan yang tinggal di rumah? Harvey tidak peduli dengan reaksi orang lain saat ini. Sebaliknya, dia dengan cepat menjawab telepon. Segera, dia mendengar teriakan ibu mertuanya Lilian dari ujung sana. "Harvey, kamu mau kemana? Mengapa kamu tidak mencuci toilet?" Sial, dia lupa tentang ini. Harvey merasa tidak berdaya, seharusnya dia tidak datang ke pesta reuni ini. "Kamu memang menantu yang hidup. Kamu bahkan dimarahi karena menghadiri pesta reuni melalui panggilan telepon." Sepertinya ibu mertuanya memarahinya dan memintanya untuk kembali mencuci toilet. "Iya, meminta seorang pria untuk melakukan ini, saya lebih suka menghancurkan kepala saya sampai mati daripada mencuci toilet. Bahkan jika saya tidak dapat menghasilkan uang, saya tidak akan menjadi menantu perempuan yang tinggal di rumah. Bahkan jika kamu memukuliku sampai mati, aku tidak akan melakukannya. Kemiskinan menghalangi ambisi seorang pria, saya tidak pernah mengira Anda adalah orang yang picik." Semua orang di sana membicarakannya, bahkan Shirley menghela nafas sedikit pada saat ini. Dia merasa tidak enak melihat Harvey dalam situasi seperti itu. Lingkungannya kebetulan merekrut penjaga keamanan baru-baru ini. Sepertinya dia harus membantu Harvey untuk bertanya tentang pekerjaan itu, jangan sampai dia tidak melakukan apa-apa dan bahkan tidak mampu membeli sepasang sepatu. "Oke, keluar saja secepat mungkin. Sampah seperti kamu tidak diterima di sini." Howard memandangnya dengan jijik. Dia kemudian berjalan ke arah Wendy dan tersenyum. "Dewiku, jangan biarkan suasana hatimu hancur karena beberapa orang yang tidak tahu berterima kasih. Restoran ini dibuka oleh seorang teman baik sepupu saya. Berbicara tentang sepupuku, kamu harus mengenalnya. Dia saat ini bekerja di perusahaan Anda. Namanya Don Sander. Sahabatnya harus membantunya, yaitu memberinya wajah. Mungkin saya bisa meminta hotel untuk membawa anggur terbaik mereka ke sini." Dia sudah menekan bel layanan sebelum Wendy bisa menjawab. Ketika pelayan datang, dia terlihat tidak puas dan berkata, "Layanan apa ini? Kenapa kamu sangat lambat? Cepat dan dapatkan 2 botol anggur terbaik hotel di sini."
Pembantu itu tertegun sejenak, tapi kemudian pelayan itu berkata, "Tuan, anggur terbaik di hotel kami agak mahal." Saya ketakutan. Howard melemparkan kunci Audi dari pinggangnya ke atas meja. "Apakah kami terlihat miskin dan tidak mampu membayar pesanan? Don Sander adalah sepupuku. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia teman bosmu. Mengapa Anda tidak bergegas dan membawa anggur ke sini?" Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 8. Harvey awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat perilaku Howard, dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi Shirley dan berkata, "Haruskah kita pergi bersama? Aku khawatir akan ada masalah nanti." Shirley sedikit ragu. Dia memang memiliki hubungan yang baik dengan Harvey selama kuliah, tetapi yang jelas, Howard adalah karakter utama malam ini. Jika dia pergi sekarang, bukankah dia akan menyinggung perasaan Howard? Di sisi lain, ketika Howard melihat Harvey masih di sana dan bahkan telah berhubungan dengan teman sekelasnya yang cantik, Shirley, wajahnya menjadi gelap. Dia menatapnya. "Harvey, tidak apa-apa jika kamu tidak keluar. Sekarang kamu masih ingin membawa teman sekelas kita yang cantik bersamamu. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda orang yang sukses? Jangan lupa, kamu adalah menantu perempuan yang tinggal di rumah, dan kami malu memiliki teman sekelas sepertimu." "Itu benar, semua teman sekelas kami melakukannya dengan sangat baik. Kamu memalukan. Cepat dan keluar, Shirley, dia menantu perempuan yang tinggal di rumah. Anda tidak boleh tertipu olehnya." Howard adalah karakter utama malam ini. Teman sekelas ini telah berada di masyarakat selama beberapa tahun. Mereka tidak begitu mampu tetapi mereka semua sangat pandai menyanjung. Saat ini, mereka semua dengan sembrono menghina Harvey. Harvey mengerutkan kening. Jika bukan karena takut Shirley akan mendapat masalah nanti, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, Howard melihat Harvey masih belum pergi dan merasa kehilangan muka. Dia mengeluarkan kartu bank dan melemparkannya ke meja makan. Dia mencibir. "Pelayan, Bill, tolong. Jika seseorang tidak menyerah, maka saya akan membiarkan dia melihat bahwa dia tidak akan pernah mampu membeli makanan ini seumur hidupnya." Banyak orang tersentak setelah melihat gerakan Howard. Kartu perak, hanya orang dengan aset lebih dari 1 juta yang bisa melamarnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Howard akan memiliki prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Penampilan dapat menipu. Di sisi lain, Harvey miskin dan pecundang. Bagaimana jarak antara dua orang bisa begitu besar? Benar saja, bahkan Wendy tidak bisa tidak melihat ke arah Howard beberapa kali ketika dia melihat kartu perak ini. Tampaknya orang ini cukup mampu. Howard sangat senang ketika dia melihat mata cantik yang menyetujui. Dia memandang Harvey dan melanjutkan. "Tidak, aku tiba-tiba berubah pikiran lagi. Pelayan, ayo pergi malam ini Belanda. 1 untuk bagiannya dan sisanya akan bersamaku. Tolong bantu saya memisahkan tagihan menjadi 2. Pelayan itu mengangguk dan turun. Shirley merasa tidak enak pada Harvey saat ini. Bukankah lebih baik jika dia pergi sekarang? Makanan untuk malam ini diperkirakan puluhan ribu, dan rata-rata konsumsi per orang akan lebih dari 1.000. Bisakah Harvey membayar tagihannya? Shirley menghela nafas ketika dia memikirkan hal ini. Dia diam-diam mengeluarkan kartu banknya. Dia harus membantu menyelesaikan tagihan untuk Harvey agar tidak mempermalukannya. Pada saat ini, pelayan yang memegang kartu, dan seorang pria yang sepertinya adalah manajer berjalan dengan cepat ke dalam kamar pribadi. Pelayan itu membungkuk kepada Howard dengan tatapan minta maaf dan berkata, "Tuan, maaf, saldo di kartu Anda tidak mencukupi." Howard tertegun sejenak. Dia kemudian berkata dengan marah, "Apakah kamu bercanda? Saya masih memiliki jutaan di kartu saya, bagaimana Anda bisa memberitahu saya bahwa saldo tidak mencukupi?" "Iya Pak, maafkan aku, makanan untuk malam ini sekitar 1,8 juta dolar. Anda masih memiliki 1,7 juta dolar untuk dibayar setelah dikurangi bagian pria ini." Puff, Harvey hampir tertawa terbahak-bahak saat mendengar nomor itu. Sepertinya tidak sopan. Howard adalah orang aneh. Meskipun tidak ada yang tahu tentang 2 botol anggur yang dibawa oleh pelayan itu, Harvey mengetahuinya. Itu adalah Eden 13 yang terkenal, anggur kerajaan Prancis asli, dengan harga eceran sekitar 800.000 dolar. Howard baru saja memesan 2 botol, dan harganya sudah lebih dari 1,6 juta dolar. Howard terkejut. Dia menunjuk ke arah pelayan dan berkata, "Apakah kamu bercanda? Kami memiliki kurang dari 20 orang di sini. Bagaimana kita bisa menghabiskan sekitar 2 juta dolar? Bawa manajer Anda ke sini."
Saya ingin melihat seberapa korupnya hotel Anda. Pelayan itu menghela nafas. Dia mengharapkan itu. Dia kemudian melangkah mundur dan berkata, "Ini adalah manajer kami." "Bagus," teriak Howard sambil menatap manajer berpakaian bagus di depannya. "Apakah Anda berencana untuk berhenti dari pekerjaan Anda? Bagaimana konsumsi per kapita bisa menjadi $100.000? Apakah Anda tahu siapa saya? Sepupu saya adalah Don Sander." Manajer tidak terburu-buru. Dia berkata perlahan, "Tuan, saya sangat menyesal. Makanannya saja harganya puluhan ribu dolar. Namun, Anda memesan 2 botol anggur Prancis terbaik, Eden 13 barusan. Petik 2, masing-masing berharga $880.000. Jadi Anda harus membayar $1,76 juta. Ini sekitar $1,8 juta setelah menambahkan makanan. Tapi karena Anda adalah sepupu Tuan Sander, kami menghormati sosok itu. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu." Howard sangat marah. Dia meraih ke meja manajer. "Bagaimana Anda memiliki anggur yang harganya lebih dari $800.000? Bahkan jika kamu melakukannya, aku tidak mengatakan aku ingin anggur mahal. Saya akan memanggil polisi." Manajer menenangkan dirinya dan perlahan mencambuk tangan Howard. Dia telah berada di posisi ini selama beberapa tahun. Jadi, dia telah melihat semua jenis orang di Neum High sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang tidak punya uang tapi tetap berpura-pura kaya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh setelah mengambil napas dalam-dalam, "Tuan, izinkan saya menjelaskan beberapa hal kepada Anda. Pertama, kami telah memberi Anda anggur terbaik yang Anda minta. Kedua, pelayan kami ingin mengingatkan Anda tentang harganya 2 kali, tetapi Anda tidak peduli. Ketiga, semua ini direkam, jadi kami punya bukti. Jika Anda ingin memanggil polisi, jangan ragu untuk melakukannya." Tepuk tangan, tepuk tangan. Manajer bertepuk tangan dengan lembut setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Ledakan, pintu kamar pribadi ditendang terbuka. Beberapa pria berotot dengan kaus dalam menyerbu masuk. Semuanya galak dan mengerikan. Ketika keamanan pergi untuk melapor kepadanya barusan, dia sudah merasa bahwa seseorang akan menimbulkan masalah, jadi dia membawa pengawal bersamanya. Howard berkeringat dingin dan menggigil. Dia kemudian mengertakkan gigi dan berkata, "Di mana bosmu? Aku ingin bertemu bosmu." "Anda menjalankan toko hitam. Jadi maksudmu aku membuka toko hitam?" Seorang pria muda dengan potongan bas mengenakan kemeja putih dan memegang 2 bola pergelangan tangan di tangannya. Dia berjalan sambil tersenyum. Dia mengenakan sepasang kacamata berbingkai emas, tampak menakutkan, tetapi jahat pada saat yang sama. Penampilannya membuat orang tanpa sadar terkesiap. Pemilik Hotel Platinum Tyson Woods dianggap sebagai salah satu individu teratas di Neum High. Platinum Hotel adalah salah satu properti tersebut. Howard awalnya ingin mengutuk, tetapi keringatnya terus menetes saat ini. Ini Tyson Woods. Dia adalah orang yang berprofil tinggi. Dia memang melebih-lebihkan sekarang, mengatakan bahwa Don dan Tyson adalah teman. Dia tahu bahwa Don bukan apa-apa di depan Tyson. Howard hanyalah seorang pemuda kelas pekerja. Beraninya dia main-main dengan Tyson. Manajer berkata dengan dingin setelah melihat bos datang. "Tuan, Anda memiliki kartu perak dan juga memegang kunci mobil Audi. Saya kira Anda bukan seseorang yang tidak bisa membayar tagihan. Anda bertanya pada diri sendiri tentang anggur terbaik dan menginginkan 2 botol sekaligus. Sekarang, Anda menolak untuk membayarnya." "Tidak, saya tidak berani melakukan itu." Howard berkata dengan cepat, "Kami akan membayar tagihan." Dia melihat teman sekelasnya meminta bantuan saat berbicara. Dia hanya memiliki sisa lebih dari $1 juta di kartunya. Ini adalah seluruh kekayaan yang telah dia kerjakan selama beberapa tahun terakhir. Dia bahkan membeli Audi melalui pinjaman cicilan. Bagaimana mungkin dia mengambil $2 juta sendirian? Teman-teman sekelas yang baru saja menyanjungnya semua melihat ke arah lain. "Kamu ingin pamer dan meminta anggur termahal sekarang. Apa maksudmu? Sekarang, Anda ingin kami membantu Anda membayar?" "Mustahil." Tyson segera melihat melalui pikiran mereka. Dia perlahan berjalan mendekat dan menepuk wajah Howard 2 kali. Dia kemudian berkata, "Nak, jika kamu tidak punya uang, jangan berpura-pura kaya, tetap low profile, oke?" Ya, kamu tidak perlu membayar tagihan malam ini." Tyson tersenyum. "Tapi dengan satu syarat, tolong katakan itu." "Silakan, saya akan melakukan yang terbaik," kata Howard dengan ekspresi memohon. Tyson tersenyum jahat. "Biarkan dia dan dia menemaniku."
Tatapannya menyapu Wendy dan kemudian jatuh pada Shirley. Kedua gadis ini, yang satu seksi dan yang lainnya murni. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 9. Ah, Howard tercengang. Ini, tidak, saudara Tyson. Bersenang-senanglah dan nikmati. Howard tidak berani menatap wajah Wendy saat ini setelah dia selesai berbicara. Sebaliknya, dia mengambil kunci di atas meja dan hendak lari. Bagaimanapun, Anda bajingan. Wendy gemetar karena marah. Dia tidak pernah mengira pria seperti dia akan menjadi pengecut seperti itu. Teman sekelas lainnya juga berkerumun bersama. Mereka semua tampak seperti takut mendapat masalah. Harvey adalah satu-satunya orang yang hadir dengan wajah kosong, bukan karena hal lain, tetapi karena dialah yang melatih dan merawat Tyson Woods secara diam-diam selama dia berada di York. Tyson telah berada di jalanan pada usia muda. Dia tidak punya uang atau kekuasaan. Dia hampir dibacok sampai mati di jalanan beberapa kali. Suatu kali, Harvey bertemu dengannya dan mengira dia akan menjadi sosok yang menonjol, jadi dia memutuskan untuk melatihnya. Dia terkejut bahwa Tyson telah berkembang pesat hanya dalam beberapa tahun. Namun, Harvey tidak berniat mengenalinya. Dia bukan lagi pewaris York setelah bertahun-tahun ini. Tyson mungkin tidak ingin mengenalinya. Sementara itu, Tyson yang jahat akhirnya sengaja melirik orang lain di ruangan itu. Meskipun demikian, ketika pandangannya melewati Harvey, dia sedikit terkejut. Wajahnya berubah di detik berikutnya. Kesombongan dan kejahatannya langsung menghilang. Sebaliknya, dia dengan cepat bergerak maju dan berjalan ke Harvey. Dia membungkuk dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, saya tidak tahu Anda ada di sini. Maafkan aku." Semua orang di ruang pribadi terkejut saat ini. Tyson yang sangat sombong yang bisa dengan mudah membiarkan mereka mati sekarang berdiri di samping Harvey dengan hormat, seperti seorang siswa yang diajar oleh seorang guru. Bahkan bawahan Tyson terkejut. Bos mereka selalu tak kenal takut dan kejam. Dia tidak pernah begitu menghormati seseorang. Harvey adalah satu-satunya yang tetap tenang dan tanpa ekspresi. Sudah lama, Harvey menghela nafas setelah sekian lama. Dia kemudian menepuk bahu Tyson. "Biarkan saja mereka pergi, mereka semua adalah teman sekelasku. Ya, saya akan melakukan apapun yang Anda katakan, Tuan. Aku akan membiarkan mereka pergi. Keluarkan mereka dari sini. Saya ingin sekali mengobrol dengan Anda, Pak. Jangan biarkan mereka mengganggu kita." Tyson sangat bersemangat. Segera, teman sekelas dengan ekspresi aneh semuanya dikeluarkan. Di luar Hotel Platinum, semua teman sekelasnya terkejut. Shirley bahkan bergumam, "Aku tidak menyangka Harvey akan membantu kita. Tapi bagaimana dia tahu pemilik Platinum Hotel?" Wendy juga berbisik, "Apakah kita salah menyalahkannya? Dia mungkin cukup mampu dan sukses juga. Bagaimana mungkin kami salah?" Howard bingung pada saat ini. Dia memalukan malam ini. Dia harus mengembalikan citra dan reputasinya. "Aku tahu, Harvey pasti seorang penipu. Dia telah berkolusi dengan Hotel Platinum ini sejak lama dan ingin menggertak uang semua orang," kata Howard getir. Shirley mendengus. "Jika dia menginginkan uangmu, mengapa dia membiarkanmu pergi? Itu karena dia tahu bahwa saya akan memanggil polisi. Jadi, dia takut. Ya, kalau tidak, bagaimana hal-hal dapat diselesaikan dengan mudah?" "Harvey, bajingan, ini belum selesai." Howard sangat marah. Teman sekelas lainnya saling memandang dan menganggapnya masuk akal. "Ya, ini belum berakhir." Harvey sang menantu yang tinggal di rumah bahkan menindas teman-teman sekelasnya. "Kita akan lihat nanti. Lain kali aku bertemu dengannya, aku akan." Mereka hanya memarahi. Tidak ada yang berani mengejarnya dan melecehkannya saat ini. Mereka semua pergi dengan sedih setelah mengutuk dan berteriak sebentar. Setelah menolak Audi Howard, Wendy masuk ke Porsche dan pergi, hanya menyisakan Howard yang menggertakkan giginya. Hanya Harvey dan Tyson di kamar pribadi sekarang. Tyson berdiri dengan kepala tertunduk, tetapi dia masih melihat keluar jendela dan berkata, "Tuan, orang-orang ini sangat tidak tahu berterima kasih. Apakah Anda menginginkan saya?" Petik 2. Lupakan mereka. Harvey tersenyum dan tidak mengingatnya. Jika bukan karena Shirley malam ini, dia hanya akan diam dan membiarkan Tyson menangani mereka. Ya, Tyson tidak berani membantah. "Tuan, di mana Anda bekerja sekarang? Saya belum dapat menemukan Anda dalam beberapa tahun terakhir." Petik 2. Kamu pada akhirnya akan mengetahuinya. Ingat, panggil saja namaku lain kali saat kau bertemu denganku, perintah Harvey. Telepon kuno Harvey berdering lagi saat dia berbicara. Dia mengangkat telepon dan meliriknya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Sial,
Aku harus kembali dan membersihkan rumah. Tyson, aku akan mendatangimu saat aku bebas. Begitu dia selesai berbicara, dia mengendarai sepeda listriknya dan menghilang dari tatapan tumpul Tyson. Kekuatan Harvey York Bab 10. Keesokan paginya, Harvey yang masih bermata merah dan berambut acak-acakan pergi ke kawasan bisnis paling makmur di Nyumhi dengan sepeda listriknya. York Enterprise terletak di lokasi utama ini. Jonathan meneleponnya tadi malam dan mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan prosedur serah terima York Enterprise. Jika dia menandatangani surat-surat itu hari ini, perusahaan itu akan menjadi miliknya. Harvey cukup khawatir dengan masalah ini. Lagi pula, dia membeli perusahaan itu seharga 10 miliar dolar. Itu sebabnya dia bergegas ke sini pagi-pagi sekali tanpa sarapan. Harvey tidak bisa berkata apa-apa ketika dia sampai di perusahaan. Pantas saja itu adalah daerah paling makmur di Nyumhi. Ada mobil mewah di mana-mana. Dia mengendarai sepeda listriknya di sini. Kalau dia seenaknya saja memarkirkan sepedanya, nanti bisa hanyut. Dia berkeliling perusahaan dan akhirnya menemukan tempat parkir di gerbang. Dia tiba-tiba mendengar pekikan rem begitu dia memarkir sepedanya. Lalu ada ledakan. Sepeda listriknya terbang jauh setelah ditabrak oleh Porsche. Brengsek. Harvey terdiam. Sepeda listrik sangat sial. Baterainya baru saja dicuri beberapa hari yang lalu dan kini telah ditabrak oleh Porsche. Bagaimanapun, Porsche adalah mobil mewah. Hanya ada beberapa goresan di Porsche. Namun, sepeda listrik tersebut mengalami kerusakan di bagian belakang, dan tidak mungkin untuk dikendarai sekarang. Sepeda listrik telah bersamaku selama 3 tahun. Harvey ingin menangis. Ia sangat melekat pada sepeda listrik ini. Sementara itu, banyak juga orang yang datang untuk melihat apa yang terjadi. Cat mobil Porsche sangat mahal. Mungkinkah orang yang mengendarai sepeda listrik ini mampu membelinya? Bagaimana caramu mengendarai sepeda? Seorang wanita cantik membuka pintu Porsche dan berjalan keluar, menarik perhatian semua orang. Wow, orang-orang di sekitar kagum dengan kecantikannya. Wanita ini mengenakan gaun profesional yang cantik dan berjalan dengan sepatu hak tinggi. Dia sangat anggun, seperti wanita yang keluar dari lukisan. Kecantikan seperti itu akan menjadi sorotan kemanapun dia pergi. Wendy, Harvey tersenyum. Kebetulan sekali, dia tidak menyangka akan bertemu dengan teman sekelasnya di hari pertamanya bekerja. Bahkan jika dia menabrakkan sepeda listriknya dan dia akan melupakannya karena dia adalah teman sekelas lamanya. Harvey tidak berniat meminta pertanggungjawabannya dan siap untuk menyapa. Saat ini, Wendy melihatnya. Ini kamu, Harvey. Mengapa kamu di sini? Wendy menjadi gugup. Harvey menindas teman sekelasnya di Platinum Hotel tadi malam. Mengapa dia ada di sini hari ini? Apakah dia mengikutinya? Apakah dia datang untuk menipu orang lain? Wendy dipenuhi dengan kebencian ketika dia memikirkan hal ini. Dia membeli Porsche ini dengan pinjaman dan menghabiskan lebih dari 700.000 dolar. Dia sangat menghargai mobilnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan menambahkan beberapa pukulan lagi hari ini. Dia tidak tahu berapa biaya untuk memperbaikinya. Harvey, mengapa kamu melakukan hal-hal buruk? Anda bahkan belajar menipu orang. Wendy berkata dengan agresif. Ini, kamu yang memukulku, oke. Harvey tampak terdiam. Awalnya saya ingin melepaskannya karena kami teman sekelas. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya memukul Anda? Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, pria kuat parubaya berjalan dengan cepat. Dia adalah kepala keamanan perusahaan. Dia membawa sekelompok penjaga yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, kepala keamanan mengenali Wendy dan segera berkata, Nona Sorel, apa yang terjadi? Ada rumor bahwa Wendy akan dipromosikan ke posisi General Manager. Oleh karena itu, kepala keamanan sangat ingin mencari kesempatan untuk menyanjung orang-orang di sekitarnya, menghisap tanpa malu-malu. Tidak bisakah kamu melihat? Wendy berkata dengan dingin. Kepala keamanan tersenyum dan berkata, Nona Sorel, yakinlah, saya akan menanganinya untuk Anda. Dia berjalan ke Harvey saat dia berbicara. Dia menendang sepeda listrik dan berteriak. Siapa kamu? Apakah Anda tidak tahu bahwa ini adalah tempat parkir eksklusif York Enterprise? Anda tidak diperbolehkan memarkir sepeda listrik Anda di sini. Oh, keren sekali. Siapa yang membuat peraturan ini? Harvey berkata dengan dingin. Dia tidak marah pada awalnya, tetapi ketika dia melihat seseorang menendang sepeda listriknya, dia tidak dapat menahannya. Siapa yang membuatnya? Tentu saja, ini aku. Kepala keamanan berkata dengan dingin, jangan bicara omong kosong. Bayar saja kerusakannya dan minta maaf kepada Nona Sorel,
Jika tidak, saya akan mengirim Anda ke kantor polisi hari ini. Wendy sedikit mengernyit mendengar kata-kata kepala keamanan. Dia kemudian berkata, lupakan saja, itu seharusnya tidak mudah baginya. Biarkan dia membayar kerusakannya, jangan kirim dia ke polisi. Harvey menatap Wendy, dia tidak menyangka bahwa dia masih memiliki sedikit kebaikan. Namun, dia tetap menunjuk sepeda listrik di tanah dan berkata, buka matamu dan lihat dengan jelas. Saya parkir di sini dulu. Lalu dia memukul saya sangat baik karena tidak memintanya membayar ganti rugi saya. Sebaliknya, Anda ingin saya membayar ganti rugi. Apa kau sudah gila, Anda? Kepala keamanan menunjuk Harvey. Apakah orang ini bodoh? Nona Sorel telah memutuskan untuk tidak memanggil polisi, tetapi mengapa Anda masih bersikeras bahwa dia membayar kompensasi Anda? Siapa yang akan mengendarai Porsche dan menabrakkan e-bike Anda? Dia mengertakkan gigi dan melanjutkan, perhatikan baik-baik, ini adalah tempat parkir pribadi perusahaan kami. Orang luar tidak diperbolehkan parkir di sini. Oh, kebetulan apa? Saya bekerja untuk perusahaan ini juga. Harvey mengangkat bahu. Lalu beraninya kamu menyinggung Nona Sorel. Dia bisa dengan mudah membuatmu kehilangan pekerjaan hanya dengan satu kalimat. Kepala keamanan memandang Harvey dengan menyedihkan. Anak ini sangat miskin. Pakaiannya dibeli dari warung di pinggir jalan. Dia mengendarai sepeda listrik untuk bekerja. Dia harus bersih, kan? Jika dia menyinggung Nona Sorel, saya khawatir dia bahkan tidak perlu mencuci toilet, bukan? Siapa ini? Kenapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Apakah dia tidak takut menyinggung Nona Sorel? Ya, kita semua berada di pihak yang sama. Mengapa harus melalui semua masalah itu? Mungkin dia hanya ingin menarik perhatian Miss Sorel. Itu masuk akal. Ternyata dia katak yang mencoba menelan angsa. Bukankah dia melihat dirinya sendiri di cermin? Dia mengenakan pakaian murah. Apa yang dia pikirkan? Harvey tetap diam. Beberapa karyawan yang berada di samping sedang bergosip tentang Harvey saat ini. Wendy mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda bekerja di perusahaan kami? Siapa yang merekrut Anda? Mengapa saya tidak tahu? Tetapi dengan sikap Anda, tidak masalah siapa yang merekrut Anda, saya memberitahu Anda bahwa Anda dipecat. Aku tidak ingin kamu membayar kompensasi. Tersesat saja dengan sepeda listrik Anda. Apakah Anda meminta saya untuk pergi? Harvey tertawa. Bagaimana seorang karyawan bisa meminta bos untuk pergi? Apakah kamu tidak mengerti kata-kataku? Aku memintamu untuk pergi. Tidak peduli siapa yang merekrut Anda, saya tidak peduli latar belakang apapun yang Anda miliki. Singkatnya, keluar sekarang. Wendy mengertakkan giginya. Dia mengeluarkan setumpuk uang dari tasnya setelah berbicara dan melemparkannya ke tanah. Dia mengatakan keras, kau tidak akan pergi, kan? Bukankah kau hanya ingin uang? Ambil uangnya dan keluar. Pada saat ini, klakson yang memekakkan telinga terdengar. Para karyawan dengan cepat bubar, karena Bentley langsung berhenti di tempat parkir presiden. Kemudian, seorang wanita berusia awal 20-an, mengenakan kemeja putih, celana kulit halus, dan kuncir kuda, dengan cepat berjalan turun sambil memegang kantong. Penampilannya hampir setingkat dengan Wendy, tetapi temperamennya tidak ada bandingannya dengan Wendy. Dia bahkan tidak melihat orang lain dan dengan cepat berjalan ke Harvey. Dia membungkuk 90 derajat dan berkata, maafkan aku, Mer. York, ada lalu lintas maka keterlambatan saya. Harvey melirik keindahan ini dan ingat bahwa dia adalah Yvonne Xavier. Dia pernah berada di bawahnya ketika dia masih di York. Dia tidak pernah berpikir dia telah menjadi sekretaris presiden York Enterprise. Sudah lama sekali. Harvey mengangguk. Nona Xavier, saya pikir Anda bingung. Wendy melangkah maju saat ini. Wajahnya yang cantik penuh dengan kemarahan. Semua orang tahu siapa presiden. Anda tidak bisa hanya menemukan pembersih dan memanggilnya begitu. Pembersih. Yvonne memandang Harvey dengan hati-hati. Dia melihat wajahnya tanpa ekspresi. Dia kemudian berbalik untuk melihat Wendy dengan dingin. Nona Sorel, buka matamu dan dengarkan baik-baik. Mulai hari ini adalah presiden baru kami, Mer York. Apa? Semua orang terkejut, terutama kepala keamanan. Dia merasa kakinya telah melunak. Dia menendang mobil presiden, ini. Bagaimana mungkin? Mustahil. Wendy menggigit bibirnya yang tipis. Orang ini bernama Harvey, ya, tapi dia teman sekelas kuliahku. Aku tahu apa yang dia lakukan. Bagaimana dia bisa menjadi presiden kita? Wendy merasa sangat bingung.
Bagaimana seorang presiden bisa menjadi menantu yang tinggal di rumah? Bagaimana bisa seorang presiden datang untuk bekerja dalam pakaian ini? Selain itu, ia tertangkap menjadi pengedar di Platinum Hotel kemarin. Seseorang seperti Harvey, bahkan jika dia mengenakan jubah naga, tidak akan terlihat seperti pangeran. Anda, sebagai manajer tidak memiliki hak untuk memutuskan apakah dia presiden atau tidak, kata Ivene ringan. Ivene mengatakan kata manajer cukup keras. Baru-baru ini, ada desas-desus bahwa Wendy akan dipromosikan menjadi manajer umum. Banyak orang-orang menyanjung sekelilingnya, tapi sekarang, pada saat ini, Wendy tidak bisa memikirkan apapun. Wajahnya yang cantik pucat, dia merasa bahwa bahkan tumitnya melemah. Dia tidak berani melihat Harvey sama sekali. Dia adalah individu berkinerja tinggi dan memiliki banyak koneksi di York Enterprise, dia bahkan akan dipromosikan menjadi manajer umum. Namun, dia ingin memecat presiden hari ini, dia bahkan melemparkan setumpuk uang ke tanah untuk dia. Tuan York, aku tidak bersungguh-sungguh. Setelah sekian lama, Wendy berjalan ke arah Harvey dan berkata dengan gemetar. Ambil uangnya, mungkin ini akan menjadi biaya hidup Anda di masa depan. Harvey berkata dengan dingin. Wendy gemetar, dia tidak berani menjawab. Harvey mengabaikannya dan menatap kepala keamanan. Sementara itu, kepala keamanan tercengang dan wajahnya kusam. Kamu dipecat? Harvey berbicara dengan tenang, berbalik, dan masuk ke perusahaan. Sekelompok orang mengikutinya. Banyak karyawan yang membicarakannya. York Enterprise adalah perusahaan besar, dengan hampir 5.000 karyawan. Hanya sedikit orang yang tahu tentang pergantian presiden yang tiba-tiba. Setelah membuat keributan seperti itu, sekarang seluruh perusahaan tahu tentang itu. Banyak karyawan yang membungkuk kepadanya menyapa sepanjang jalan. Namun, tidak ada yang berani melihat Harvey dengan cermat. Don juga membungkuk di kerumunan. Dia mengangkat kepalanya dan melirik punggung Harvey. Dia membeku sebentar, merasa sedikit akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat punggung siapa ini. Kantor presiden berada di lantai atas gedung kantor dan menempati seluruh lantai. Itu telah diperbaharui semalam sesuai dengan kebiasaan masa lalu Harvey. Harvey duduk di kursi presiden dengan santai dengan ekspresi aneh. Dia hanya bisa mengatakan bahwa Yonatan pandai dalam hal itu. Bahkan pengaturannya dilakukan dengan rapi, membuatnya merasa nyaman membayar 10 miliar untuk itu. Wendy juga berdiri di kantor dengan ekspresi khawatir selain Harvey dan Ivene. Ivene mengabaikannya dan mengeluarkan beberapa dokumen. Dia meletakkannya di depan Harvey dan berkata, Tuan York, dokumennya ada di sini. Perusahaan akan menjadi milik Anda mulai hari ini dan seterusnya. Harvey memeriksa dokumen dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada celah dalam kontrak dan menandatanganinya. Ivene mengeluarkan folder lain dan berkata, Tuan York, ini adalah beberapa proyek besar untuk tahun lalu, serta investasi yang baru saja direncanakan baru-baru ini. Selain itu, ini adalah kandidat yang akan segera dipromosikan. Silakan lihat melalui itu. Saya tidak perlu melihat melalui itu. Batalkan saja semua investasi yang direncanakan sebelumnya, dan beritahu mitra bahwa presiden telah berubah. Harvey berkata ringan, satu kalimatnya telah memutuskan hidup dan mati keluarga yang tak terhitung jumlahnya di Niumhi. Dan juga, umumkan kepada publik bahwa perusahaan akan menambah 5 miliar dolar untuk berinvestasi dalam proyek-proyek terbaik di Niumhi. Untuk promosi, dorong kembali dulu. Tunggu sampai aku mengenal semua orang. Ya, Ivene tidak berani berbicara omong kosong dan dengan cepat keluar dari kantor. Boom, itu adalah pukulan bagi Wendy yang berdiri di sudut. Dia tahu bahwa promosinya telah hancur hanya karena dia mengucapkan kalimat sederhana. Selain itu, beberapa investasi yang telah disepakati sebelumnya ditolak sekaligus. Singkatnya, usahanya dalam beberapa tahun terakhir telah sia-sia. Dia bahkan mungkin kehilangan pekerjaannya. Wendy merasa tertekan ketika dia memikirkan pinjaman mobilnya dan hipotek puluhan ribu dolar sebulan. Dia tidak tahu dari mana keberanian itu berasal. Suaranya lembut seperti nyamuk. York, saya tidak bersungguh-sungguh. Bisakah kau tidak memecatku karena kita teman sekelas sebelumnya? Aku bisa melakukan apapun yang kau mau. Apakah kamu bersedia melakukan sesuatu? Harvey merasa geli. Dia menatap Wendy dan berkata, kalau begitu katakan padaku, apa yang harus aku lakukan padamu? Kekuatan Dewa Perang Harvey York untuk bangkit bab 12 Bahasa Indonesia, English, Melayu.
Baca novel Havel York full episode gratis. Wendy tersipu saat Harvey menatap lurus ke arahnya. Dia malu. Dia masih sangat arogan di depan Harvey tadi malam dan bahkan membencinya yang duduk di sebelahnya. Namun, dia adalah orang yang berdiri di sini hari ini, menunggu perintahnya. Harvey menatapnya untuk sementara waktu. Meskipun teman sekelasnya yang lama ini tampak agak dingin, sifatnya tidak seburuk itu. Dia berkata dengan tenang begitu dia memikirkan ini. Aku tidak akan memecatmu untuk masalah ini. Adapun promosi Anda, tunjukkan seberapa mampu Anda, maka kita akan membicarakannya. Dia mengabaikannya setelah mengatakan ini. Dia baru saja mengambil alih perusahaan dan masih belum tahu bagaimana perusahaan beroperasi. Bagaimana dia bisa membuang waktu berbicara omong kosong dengan Wendy. Meskipun Wendy cantik, Harvey telah melihat lebih banyak wanita cantik, setidaknya istrinya Mandy bahkan lebih cantik darinya. Presiden York Enterprise telah berubah. Semua investasi saat ini dihentikan. Namun, mereka telah menambahkan $5 miliar untuk berinvestasi dalam proyek-proyek berkualitas tinggi. Berita itu seperti guntur di tanah, menyebar ke seluruh Niumhi dalam waktu singkat. Semua orang tahu bahwa ini adalah perombakan besar pasukan keluarga besar di Niumhi. Jika ada keluarga yang bisa membuat York Enterprise berinvestasi dalam proyek mereka, itu akan tumbuh dengan cepat dan akhirnya menjadi salah satu keluarga teratas di Niumhi. Keluarga Zimmer tentu tidak akan tetap acuh tak acuh. Senior Zimmer segera mengadakan makan malam keluarga dan meminta semua anggota keluarga untuk hadir. Mandy dengan cepat memanggil Harvey. Dia kemudian memintanya untuk pulang dan bersiap untuk menghadiri makan malam bersama. Harvey bergegas pulang. Sementara itu, Mandy sudah duduk di porse merahnya, menatap telepon dengan tidak sabar. Sayang, aku terlambat. Harvey berlari sepanjang jalan dan datang ke Mandy. Mandy mengenakan gaun halter malam ini, dengan bros mawar unik di bagian dada. Jantung Praha, mata Harvey sedikit menyala. Dia tahu dari mana benda ini berasal. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menyukai hal yang dia berikan begitu banyak sehingga dia tidak sabar untuk menggunakannya sekarang. Namun, Mandy menatap Harvey dengan sedih. Dia berkata dengan dingin, jika kamu terus menatapku seperti ini, aku akan mencongkel matamu. Oke, Harvey terkejut. Dia tidak pernah menyangka Mandy akan menemukannya. Dengan demikian, dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah lain. Juga, malam ini adalah makan malam keluarga. Hanya berperilaku sendiri. Jangan mempermalukanku. Baiklah, aku tahu. Harvey masuk ke mobil. Dia kemudian mendengar teriakan dari belakang sebelum dia bisa mengenakan sabuk pengamannya. Harvey, apakah kamu mengenakan pakaian robek untuk makan malam keluarga? Mengapa Anda berbau hotpot bau? Jangan bilang bahwa Anda mendapat pakaian ini dari tempat pembuangan sampah. Ibu mertuanya wajah Lilian menjadi semakin dingin. Semakin dia melihat menantu yang tinggal di rumah ini, semakin dia tidak menyukainya. Lilian mengenakan gaun malam pendek, memamerkan kakinya yang ramping. Dia dewasa dan seksi, elegan dan layak, murah hati dan menarik. Gaya Harvey sangat mengerikan dibandingkan dengannya. Meskipun demikian, Harvey tidak ingin berdebat dengannya. Dia hanya tersenyum dan diam. Lilian gemetar karena marah dan berkata, apakah kamu bodoh atau tuli? Kau seperti sampah. Bagaimana putriku menikahimu? Ini adalah kemalangan bagi keluarga Zimmer. Ibu, jangan marah. Anda akan merusak makeup Anda. Mandy yang mengemudi menghela nafas dan berkata, dia tidak punya komentar tentang penampilan Harvey. Bisakah aku tidak marah? Saya iri melihat menantu orang lain. Mengapa menantu saya seperti ini? Lilian menunjuk Harvey. Aku memberitahumu. Jangan berpikir bahwa tidak apa-apa jika Anda tidak berbicara. Anda akan pergi mendapatkan sertifikat perceraian Anda dengan dia besok pagi. Ini adalah kompensasi Anda, mengerti? Lilian mengambil segenggam uang $100 dari tas tangannya dan melemparkannya ke wajah Harvey. Harvey duduk di sana, tak bergerak seolah-olah dia tidak menyadarinya. Meskipun Mandy merasa kasihan padanya, dia masih marah ketika dia melihat perilaku acuh tak acuh Harvey. Kalau saja dia bisa sedikit lebih pintar, dia tidak akan malu ini. Mandy menekan keinginannya untuk mengusir Harvey keluar dari mobil. Di gerbang Zimmer Villa, puluhan mobil telah diparkir di sana. Semuanya adalah mobil mewah terkenal. Aula sudah penuh dengan orang-orang ketika mereka tiba. Adik perempuan Mandy, Cynthia, juga telah tiba.
Namun, dia mengenakan seragam sekolah hari ini. Seharusnya sudah terlambat baginya untuk berubah sepulang sekolah. Namun demikian, seragam sekolah memunculkan suasana mudanya yang unik. Para suster dari keluarga Zimmer adalah yang paling tampan. Cynthia juga akan sangat cantik setelah dia dewasa. Mereka duduk dan anggota keluarga lainnya datang untuk menyapa. Pada kesempatan ini, Harvey seperti pria tak terlihat. Tidak ada yang peduli untuk melihatnya. Dia tidak peduli. Statusnya di keluarga Zimmer memang seperti itu. Dia ada di sini malam ini untuk ikut bersenang-senang. Jadi, lebih baik makan lebih dari apapun. Namun, seseorang masih ingin memberinya waktu yang sulit. Cynthia duduk di sebelahnya dan berkata dengan dingin, "Pecundang, tahukah Anda, mulai besok, Anda harus keluar dari keluarga Zimmer." Kekuatan Dewa Perang Harvey York untuk bangkit bab 13 bahasa Indonesia, English, Melayu. Baca novel Havel York full episode gratis. Hah? Harvey tertegun sejenak dan lupa menelan steak di mulutnya. Mengapa dia tidak tahu kapan ini akan terjadi? Cynthia bahkan lebih jijik ketika dia melihat Harvey melahap. Dia berkata dengan dingin, "Aku tidak takut memberitahumu. Brotherton telah secara resmi mengusulkan pernikahan dengan keluarga Zimmer. Dia akan mengirim mahar malam ini. Jika Anda cukup pintar, jangan lakukan apapun. Jika kamu tidak." Cynthia mencibir ketika dia mengatakan ini. Meskipun keluarga Zimmer menjalankan bisnis yang sah, mereka masih memiliki beberapa pengawal dalam keluarga. Jika pecundang ini ingin menimbulkan masalah, mereka pasti akan menjatuhkannya. Baiklah, semuanya, diamlah. Senior memiliki sesuatu untuk diumumkan. Di posisi teratas, Senior Zimmer mengulurkan tangannya dan mengetuk meja. Dia mengantisipasi dan berkata, "Kalian semua seharusnya sudah mendengar tentang berita itu, kan?" Tidak yakin mengapa, tetapi Presiden York Enterprise tiba-tiba berubah. Presiden baru telah menghentikan semua investasi yang telah dinegosiasikan sebelumnya. Tambahan $5 miliar akan didanai untuk berinvestasi. Saya tidak tahu betapa misteriusnya presiden baru itu, tetapi penampilannya adalah kesempatan besar bagi keluarga Zimmer. Banyak keluarga dan bisnis di Neumhi telah terpengaruh. Dapat dikatakan bahwa akan ada mereshuffle di Neumhi. Keluarga Zimmer telah dianggap sebagai keluarga kaya di Neumhi selama bertahun-tahun. Tapi mari kita bertanya pada diri sendiri dengan jujur, kita hanyalah keluarga kelas 2. Jika kita ingin memiliki pengaruh yang lebih besar di Neumhi dan ingin keluarga Zimmer tumbuh lebih jauh, apa yang kita miliki sekarang tidak cukup. Jika kita keluarga Zimmer ingin menjadi keluarga kelas 1, dan bahkan keluarga kelas atas dengan pengaruh di Southlight di masa depan, maka kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Selama kita bisa bekerja sama dengan York Enterprise, selama kita bisa melanjutkan dengan presiden baru, selama kita bisa mendapatkan bagian dari $5 miliar. Kemudian, kita akan dapat melakukan apapun yang kita inginkan di Neumhi. Anggota keluarga Zimmer saling memandang dalam diam setelah Senior Zimmer selesai berbicara. Bekerja sama dengan York Enterprise. Bergaul dengan presiden baru. Semua orang tahu bahwa ini adalah kesempatan, apalagi keluarga Zimmer. Yang di Neumhi tidak ingin bekerja sama dengan York Enterprise. Siapa yang tidak ingin mengenal presiden baru? Namun, York Enterprise didukung oleh York di Southlight. Mereka pasti akan memandang rendah keluarga kelas 2 seperti keluarga Zimmer. Keluarga Zimmer ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk tumbuh. Namun, mereka sepertinya melamun karena kemungkinannya terlalu rendah. Wajah Senior Zimmer menjadi gelap karena tidak ada yang menanggapi. Dia berkata dengan tidak senang. "Mengapa? Anda semua sangat aktif ketika Anda mengambil bonus. Sekarang ketika saatnya untuk menjalankan tugas, kalian semua mundur seperti pengecut." Sekelompok pecundang, putra tertua dari keluarga Zimmer, Paman Mendisean Zimmer mengetuk meja dan berkata, "Ayah, apa yang kamu katakan itu baik. Tapi masalahnya adalah bahwa kita tidak pernah berhasil mendapatkan investasi York Enterprise selama bertahun-tahun. Selanjutnya, mereka telah berubah menjadi presiden baru sekarang. Bagaimana hal bisa begitu mudah?" Senior Zimmer menatapnya dan berkata dengan dingin, "Jika semuanya begitu mudah, saya bisa menyelesaikannya dengan satu panggilan. Apa aku perlu berdiskusi dengan kalian semua?" Mata Zack tiba-tiba cerah. Dia berdiri dan berkata, "Kakek, Don harus tahu siapa presiden baru karena dia bekerja di sana. Dia harus bisa membantu kita mendapatkan investasi ini. Bukankah dia baru saja melamar Mandy? Kami akan menjadi keluarga selama Mandy menikahinya.
Meskipun kita mungkin tidak sepenuhnya mendapatkan 5 miliar dolar, kita masih bisa membidik beberapa ratus juta. Jika kita mendapatkannya, maka bukankah kita akan berkembang dengan baik? Don Sander, Senior Zimmer sedikit fokus dan sangat puas dengan Don. Dia kemudian menatap Mandy dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mandy, Don selalu jatuh cinta dengan kau. Selain itu, kami keluarga Zimmer membutuhkan bantuan Anda. Menikahlah dengannya. Mandy terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Jadi, apakah dia memaksanya untuk bercerai? Tapi, anggota keluarga Zimmer lainnya sudah berbicara sebelum Mandy bisa mengatakan apa-apa. Mandy, kita perlu investasi ini. Ya, tanpa investasi, kita mungkin akan bangkrut. Ini adalah kesempatan bagus untuk menyingkirkan suamimu yang tidak berguna. Anda harus merebutnya. Itu bisa membawa investasi untuk keluarga Zimmer. Anda juga akan memiliki suami yang kaya dan tampan. Mandy terdiam. Pada saat ini, anggota keluarga Zimmer berdiri satu persatu, mencoba membujuk Mandy. Menurut mereka, ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan investasi. Mereka mendengar bahwa Don cukup menonjol di York Enterprise. Jika dia bersedia membantu keluarga Zimmer, itu akan sangat baik. Dengan uang ini, seluruh keluarga Zimmer bisa maju ke tingkat berikutnya. Lilian kemudian berdiri dan berkata, "Ayah, kebetulan sekali. Don menelepon saya kemarin dan mengatakan bahwa dia ingin datang untuk membuat pengumuman. Aku mengundangnya untuk makan malam hari ini." "Benarkah?" Senior Zimmer berdiri dengan kegembiraan. "Bawa dia ke sini." Lilian senang melihat ekspresi Senior Zimmer. Sepertinya dia tidak melakukan kesalahan apapun. Putrinya akhirnya bisa menyingkirkan suami yang tidak berguna itu. Dia juga bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan. Terima kasih Tuhan. Tiba-tiba, lampu di aula redup. Lampu di dekat pintu menyala, dan kemudian sosok cantik masuk. Semua orang melihat ke sana. Mereka kemudian melihat Don mengenakan setelan halus dengan rambutnya disisir rapi ke belakang. Dia tampak tampan dan cerdas. Dia memegang kotak hadiah di tangannya dan masuk sambil tersenyum. "Mari kita sambut Tuan Sander dengan tepuk tangan hangat." Seorang pemuda berteriak. Semua jenis sorak-sorai terdengar tiba-tiba. Jelas bahwa seorang pria muda berbakat seperti Don lebih dikenal dan disambut oleh keluarga Zimmer dibandingkan dengan Harvey. Yang terpenting, dia bisa membantu keluarga Zimmer. Pada saat ini, seluruh keluarga Zimmer memandang Don. Seolah-olah dia adalah dewa kekayaan. Don tersenyum dan melambai kepada orang-orang di sekitarnya. Dia tampak seperti bintang yang berjalan di karpet merah dan juga tampak seperti selebaran tinggi. "Senior Zimmer, aku minta maaf mengganggumu. Aku datang ke sini tanpa diundang. Namun, saya seorang pria tulus. Jadi, saya akan berbicara jika saya memiliki sesuatu untuk dikatakan." Don tersenyum ambisius. Dia berkata dengan keras, "Aku jatuh cinta pada Mandy pada pandangan pertama, tapi sayangnya, dia menikah dengan seorang pecundang. Saya telah menganggap pernikahan ini sebagai lelucon selama 3 tahun. Tapi berapa banyak rasa sakit yang diderita Mandy. Aku suka Mandy. Aku tidak ingin melihatnya menahan rasa sakit seperti itu. Oleh karena itu, saya di sini hari ini hanya untuk mengatakan ini di depan seluruh keluarga Zimmer." Don menarik napas dalam-dalam. "Aku ingin menikahi Mandy. Aku ingin membuatnya bahagia." Dia mengguncang seluruh ruangan. Don Sander terlalu lugas. Dia tidak memberikan wajah apapun untuk Harvey. Harvey juga ada di sini sekarang. Namun, pikirkan baik-baik, Harvey, menantu yang tinggal di rumah hanyalah pecundang. Mengapa Don harus menatap mukanya untuknya? Dia tidak takut menyinggung perasaannya. Harvey akan sangat marah sekarang. Dia bernasib buruk. Saya telah memikirkan Mandy selama beberapa tahun terakhir. Don melanjutkan, "Aku bisa mengorbankan segalanya untuknya. Saya telah membawa keuntungan dari kerja keras saya selama bertahun-tahun hari ini." Don perlahan membuka kotak hadiah sambil berbicara. Ada cek tergeletak di dalamnya dan nomor yang tertulis di atasnya mengejutkan. "Ini adalah cek tunai 10 juta dolar. Selama Mandy mau menikah denganku, maka ini akan menjadi hadiah pertunanganku." Don berkata keras, "Bahkan properti saya yang bernilai puluhan juta dolar dapat diletakkan di bawah nama Mandy." "Apa?" Semua orang tersentak dan wajah mereka menjadi pucat. Orang-orang dari keluarga Zimmer mengambil cek dan menyerahkannya kepada Senior Zimmer. Mata semua orang menyala saat ini. 10 juta dolar tentu bukan masalah besar bagi keluarga Zimmer.
Meskipun keluarga Zimmer adalah keluarga kelas 2 di Nyumhi, asetnya lebih dari $1 miliar. Namun, Don mampu mengambil total 10 juta tunai. Untuk setiap keluarga besar, sebagian besar modal keluarga adalah aset tetap. Mereka sering kekurangan likuiditas atau likuiditas rendah. Mengambil keluarga Zimmer sebagai contoh, ada baiknya memiliki puluhan juta uang tunai dalam buku ini. Jika keluarga Zimmer bisa mendapatkan uang tunai dari Don, mereka bisa membawa bisnis ke tingkat berikutnya. Sementara itu, tatapan semua orang tertuju pada Mandy. Beberapa wanita berharap bahwa merekalah yang diusulkan sekarang. Ini sangat romantis. 10 juta mahar. Uang adalah satu hal, tapi yang paling penting adalah memiliki hati. Ya, cinta semacam ini sangat membuat iri. Mengapa tidak ada yang bisa memperlakukan saya seperti ini? Banyak orang membicarakannya. Cowok cemburu, cewek iri. Terutama bagi beberapa wanita, mereka tergila-gila pada Don. Lilian dan Cynthia menatap Don dengan puas. Bagaimanapun, dia adalah pria yang berbakat dan tampan. Dia 1000 kali lebih baik dari Harvey. Don melanjutkan, Mandy, apakah Anda menerima mawar Praha dengan jantung Praha di dalamnya kemarin sore? Itu adalah hadiah dari saya. Don penuh kebanggaan ketika datang ke ini. Mata-matanya di perusahaan Mandy memberitahunya tentang hal itu kemarin sore. Dia hanya berpura-pura menjadi pengirim setelah dia mengkonfirmasi bahwa orang yang memberi hadiah itu tidak mengungkapkan identitasnya. Semua orang akan percaya apa yang dia katakan pula. Apa? Jantung Praha. Jantung legendaris Praha. Apakah itu yang Mandy kenakan sekarang? Dikatakan bahwa hanya ada satu di dunia. Ini sangat berharga, tetapi tidak untuk dijual. Itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tuan Sander, kamu sangat luar biasa. Ini. Banyak wanita kagum ketika pandangan mereka tertuju pada Mandy. Jantung Praha, permata legendaris. Itu dirancang bersama oleh banyak master seni terkenal. Itu dikenal sebagai harta karun Praha. Mereka tidak pernah berpikir itu akan muncul di sini hari ini. Harvey tiba-tiba berdiri. Kali ini, dia marah. Don terlalu tidak tahu malu. Dia adalah orang yang memberikan hati Praha kepada istrinya. Beraninya dia salah mengklaim bahwa itu adalah hadiahnya. Yang lebih menjengkelkan adalah semua orang mempercayainya. Kekuatan Dewa Perang Harvey York untuk bangkit bab 15 bahasa Indonesia, English, Melayu. Baca novel Havel York full episode gratis. Mandy yang awalnya merasa aneh di dalam merasakan kehangatan di hatinya saat ini. Perasaan yang tidak dapat dijelaskan melonjak di hatinya. Dia sudah merasa bahwa mawar itu dikirim oleh Don kemarin. Karena Don mengakuinya sekarang, dia memang benar tentang hal itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Don akan melakukan apa yang dia katakan. Dia baru saja berbicara tentang mawar Praha kemarin pagi. Kemudian, mawar dikirim kepadanya di sore hari dan dengan jantung Praha di dalamnya lagi. Hal ini tidak dapat ditemukan dengan mudah. Jadi, dia pasti sudah merencanakan ini untuknya sejak lama, bukan? Meskipun Mandy tahu bahwa dia tidak dapat menyetujui pernikahan ini karena dia adalah wanita yang sudah menikah, dia masih sangat tersentuh dan pemalu. Hei, apakah kalian melihatnya? Ekspresi Harvey sangat lucu. Dia terkejut. Hahaha. Sementara itu, Zack berdiri, menunjuk ke arah Harvey berada, dan tertawa. Banyak orang melihat ekspresi Harvey dan mengejeknya setelah mendengar kata-kata Zack. Memang, wajah Harvey sangat gelap saat ini. Bukan karena hal lain, tetapi karena Don terlalu tidak tahu malu. Dia berpura-pura menjadi pengirim dan mengambil usahanya. Apakah dia tidak takut diekspos? Tuan Sander, lihat ekspresi menantu kami yang tinggal di rumah. Bukankah dia terlihat ingin memukulmu? Zack melanjutkan. Apakah dia berani? Dia pengecut. Saya tidak berpikir dia akan berani menyentuh Mersander sama sekali, kan? Hahaha, dia bukan tandingan Tuan Sander. Jika dia berani melakukannya, kita akan memukulinya sampai mati. Mengapa? Apakah kamu tidak berani berbicara? Apa kau takut? Zack tertawa. Harvey, kau pecundang seperti itu. Dia datang untuk istri Anda malam ini dan Anda bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu. Bukankah kau gagal? Hahaha. Semua orang di sekitar tertawa lebih bahagia begitu dia selesai berbicara. Wajah Mandy menjadi gelap. Dia masih istri Harvey secara nominal. Jika Harvey dipermalukan, maka dia tidak jauh lebih baik darinya. Jika dia tahu akan seperti ini malam ini, dia tidak akan membawanya ke sini.
Lilian yang berada di samping menatap Harvey dengan dingin. Mengapa? Apakah Anda masih ingin marah? Jika Anda berani menimbulkan masalah malam ini, maka kita akan lihat. Harvey, mengapa kamu begitu takut pada ibu mertuamu? Apakah Anda bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun? Ayo, berbicara pikiran Anda. Apa pendapatmu tentang usulan Ten Sander pada Mandy? Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Ayo, berbicara pikiran Anda. Zack tidak ingin membiarkan Harvey pergi. Dia hanya ingin mengolok-oloknya dan mempermalukannya. Zack pasti menikmatinya. Harvey menatap Zack setelah mendengar kata-katanya. Dia kemudian berkata perlahan, "Oke, jika Anda ingin saya mengatakannya, saya akan mengatakannya. Saya akan berbicara tentang hal-hal lain nanti. Tapi akulah yang mengirim jantung Praha ke Mandy. Saya tidak ingin orang lain mengklaimnya secara salah." Seluruh villa terdiam saat ini. Banyak orang menatap Harvey dengan tak percaya seolah-olah mereka menabrak hantu. Hahaha, seseorang mulai tertawa setelah beberapa saat, dan kemudian seluruh kerumunan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, anak ini sangat lucu. Dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang membeli jantung Praha. Apakah dia tahu berapa banyak hal itu? Banyak orang mengatakan bahwa dia bodoh, tetapi saya tidak percaya. Sekarang, aku percaya, anak ini pasti ditendang kepalanya oleh babi. Ya ampun, kau tak tahu malu. Beraninya kau mengatakan bahwa itu adalah Anda ketika itu Mersander yang dikirim. Itu, di tengah kerumunan, hanya mata Don yang sedikit berkedut. Namun, dia bereaksi dengan cepat dan langsung tersenyum main-main. Zack memukul-mukul meja, tertawa sambil bersandar bolak-balik. Dia tertawa dan menunjuk Harvey. Harvey, kamu sangat hebat dalam berpura-pura. Katakan padaku, apakah kamu begitu kesal dengan Don sehingga otakmu tidak berfungsi? Apakah Anda berpikir bahwa seseorang akan mempercayai Anda? Nah, bahkan jika saya enggan percaya Anda, maka Anda harus memberitahu saya, di mana Anda mendapatkan hal ini. Saya memerintahkan seseorang untuk membelinya, kata Harvey dengan tenang. Dia meminta York untuk mengiriminya barang ini, jadi dia membelinya. Anda meminta seseorang untuk membelinya. Zack mencoba menahan tawanya. Dia kemudian berkata, kalau begitu katakan padaku, berapa banyak yang kamu belanjakan? Ini gratis. Seseorang memberikannya kepada saya karena dia membutuhkan saya untuk membantunya menyelesaikan beberapa masalah. Harvey berkata ringan, seseorang meminta bantuan Anda dan memberikannya kepada Anda. Zack baru saja tenang, dan sekarang dia mulai tertawa lagi. Hahaha, seluruh kerumunan tertawa lagi. Harvey ini lucu. Seseorang meminta bantuannya dan memberikannya kepadanya. Dia pasti tidak melihat dirinya sendiri di cermin. Siapa yang akan meminta bantuannya dengan penampilannya yang lemah? Apa yang bisa dia lakukan? Kalau begitu katakan padaku, apa yang dia minta kamu lakukan? Zack terus berbicara dengan tatapan mengejek. Dia ingin saya berinvestasi. Harvey mengatakan, menggunakan investasi York Enterprise. Puff, Zack menyemprotkan air liurnya. Harvey, apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat terlibat dengan York Enterprise hanya karena nama keluarga Anda juga York? Apa kau sudah bangun? Don yang baru saja menonton akhirnya melirik Harvey saat ini, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Pecundang, apakah Anda mengatakan bahwa Anda dapat memutuskan penggunaan dana perusahaan kami? Anda harus hanya sebagai sadar apa yang keluar dari mulut Anda serta apa yang masuk ke dalamnya. Beraninya kau berpura-pura berhubungan dengan perusahaan kita York Enterprise. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Konsekuensi, Don? Anda hanya seorang karyawan tingkat menengah. Anda juga menipu dan menggertak menggunakan nama perusahaan York. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Harvey berkata dengan dingin. Don mencibir, kau pecundang. Anda seperti katak di dalam sumur dan Anda tidak tahu apa-apa. Anda tidak pernah bisa membayangkan posisi saya di perusahaan. Saya adalah manajer proyek York Enterprise. Setidaknya sepertiga dari 5 miliar dolar kali ini harus melewati saya sebelum investasi dapat dilanjutkan. Pecundang, bisakah kamu mengerti apa artinya ini? Don tampak marah. Ini berarti bahwa akulah yang memutuskan naik turunnya banyak keluarga dan bisnis di Niumhi. Zack memandang Don dengan kagum. Dia kemudian menunjuk Harvey dan memarahi. Harvey, beraninya Anda berbicara secara luas ketika Anda tidak tahu apa-apa. Kau mempermalukan dan tidak menghormati keluarga Zimmer. Sander adalah elit York Enterprise.
Bagaimana Anda bisa meragukan statusnya di perusahaan? Harvey, saya menyarankan Anda untuk meminta maaf kepada Tuan Sander. Jika tidak, Anda akan berada dalam masalah serius nanti. Tuan Sander, jangan terlalu memikirkannya. Dia tidak bisa mengerti betapa mulianya identitas Anda. Denganmu di sini, mudah bagi keluarga Zimmer untuk mendapatkan dana proyek. Harvey tetap diam. Harvey mau tidak mau mencibir sambil melihat wajah menjijikkan orang-orang dari keluarga Zimmer. Dia menatap Don dan berkata, saya mendengar bahwa 5 miliar dolar sepenuhnya ditentukan oleh Presiden baru York Enterprise. Bisakah karyawan tingkat menengah seperti Anda campur tangan dalam masalah ini? Don sangat menghina. Apakah Anda berpura-pura tahu tentang urusan internal perusahaan kami? Aku tangan kanan Presiden baru. Saya memiliki kepercayaan penuhnya. Don belum pernah melihat presiden baru. Namun, itu tidak mencegahnya untuk bertindak di depan keluarga Zimmer, karena dia tahu bahwa mereka tidak berani mempertanyakan apa yang dia katakan. Harvey tertawa keras. Apakah presiden baru mempercayai Anda? Don, kau pandai berbohong. Don terkejut. Bahkan keluarga Zimmer tidak berani mempertanyakan kata-katanya, mengapa menantu yang tinggal ini tampaknya tahu segalanya. Dia melihat Harvey ke atas dan ke bawah beberapa kali. Dia menegaskan bahwa Harvey tidak akan pernah mengenal presiden barunya. Dia kemudian berkata dengan dingin, jadi, Anda mengatakan bahwa Anda mengenal presiden baru kita. Bahkan senior Zimmer tidak akan berani mengatakan kata-kata seperti itu. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan ini? Tuan Sander, tolong jangan pedulikan dia. Dia terlalu tak tahu malu dan tidak tahu di mana dia berdiri. Dia benar-benar keluar dari pikirannya. Anda tidak perlu peduli padanya. Well, lihat ekspresinya. Dia mungkin berpikir bahwa dia luar biasa. Sudah cukup. Senior Zimmer sedikit mengerutkan kening. Dia menatap Harvey dengan dingin. Harvey, tidak ada tempat bagi Anda untuk berbicara di sini. Apakah Anda pikir Anda sehebat itu? Keluar dari sini. Ya, keluar dari sini. Jangan menjadi aib di sini. Anda merusak citra dan reputasi keluarga Zimmer. Don tersenyum. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan semua orang. Dia kemudian berkata, pecundang, saya tidak akan menggertak Anda hari ini. Saya akan memberikan Anda kesempatan. Selama Anda bisa tahu siapa presiden baru perusahaan kami, saya akan meminta maaf kepada Anda. Tapi, jika kamu tidak bisa, Anda akan merangkak keluar pintu ini berlutut hari ini. Don sudah bisa membayangkan Harvey merangkak keluar dari gerbang setelah dia selesai mengatakan ini. Presiden baru saja mengambil alih perusahaan hari ini dan dia sangat misterius. Dia juga tidak tahu nama presiden baru. Bagaimana Harvey bisa tahu? Tuan Sander sangat baik. Anda bersedia memberinya kesempatan. Terima kasih telah menunjukkan rasa hormat terhadap keluarga Zimmer. Harvey, jangan begitu tak tahu malu. Cepat dan minta maaf kepada Tuan Sander. Harvey, kamu pikir kamu siapa? Lilian berdiri, menunjuk ke arahnya, dan mengutuk, siapa yang memberimu hak untuk melakukan apapun yang kamu inginkan di sini? Apakah Anda pikir Anda seorang penerbang tinggi? Beraninya kau terus menunjuk jari di sini. Keluar sekarang. Hahaha. Orang-orang di sekitarnya semua tertawa. Bahkan ibu mertuanya menolak untuk memberinya wajah. Menantu yang hidup ini mungkin juga mati. Jika itu di masa lalu, Harvey akan meminta maaf dengan patuh. Namun, pada saat ini, sudut mulut Harvey naik ke atas. Dia menatap Lilian dengan dingin. Mandy pikir itu sedikit aneh. Dia telah bersama Harvey selama 3 tahun. Dia selalu lemah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu asing dengan Harvey saat ini. Harvey berdiri perlahan dan melihat sekeliling. Wajah jelek itu membuatnya tak tertahankan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, tidakkah Anda semua ingin tahu siapa presiden baru York Enterprise? Oke, saya akan memberitahu Anda hari ini.